Halo everybody, ketemu lagi bareng Pak Yu di podcast Japanese GP part kedua. Ini dijamin bakal lama karena skrip gua ada 10 lembar di luar perintilannya. Yang gua lupa bahas kemarin adalah upacara. Jadi national anthem-nya negara penyelenggara MotoGP itu dinyanyikan, di mana para rider itu wajib kudu harus baris di depan grid. Nah, yang cukup menarik adalah para rider Akamsi, terutama Luca Marini dan Joan Mir, itu ditaruhnya di depan, Kak. Agak-agak gimana gitu menurut gue, tapi mungkin karena mereka mewakili pabrikan Jepang, plus udah gue bilang, Luca Marini ini disayang banget sama petinggi Honda. Dan dia, sorry to say, dia udah belajar bahasa Jepang dan dia belajar tulisan Jepang. Dia belajar nulis kanji, Kak, dan belajar baca kanji. Jadi wajar kalau orang Jepang sayang sama dia. Yang cukup menarik bagi gue adalah caranya Marc Marquez ketika upacara. Jadi sebenarnya kalau lu upacara kayak gitu, national anthem suatu negara, biasanya lu pakai baju lengkap, nggak harus pakai topi, tapi harus berdiri lengkap, baju lengkap, tanda bahwa lu menghormati negara tersebut. Jadi lu kalau dengar itu sebisa mungkin dengan baju lengkap kalau memang memungkinkan. Nah, di saat itu semua rider pakai baju lengkap, even lagi panas-panasnya, Kak. Jadi sebenarnya agak menarik untuk gua, kenapa hanya Marc Marquez yang memutuskan tidak memakai baju lengkap. Alih-alih pakai baju lengkap, dia pakai baju dalaman, dipakai dengan ice pack-nya dia untuk mendinginkan diri. Media memutuskan untuk mengabaikan hal itu dan media Spanyol menulisnya sebagai chilling. Jadi dia berusaha untuk mendinginkan dirinya ketika national anthem-nya Jepang dikumandangkan. Kalian bisa lihat, ini adalah foto satu-satunya yang gua dapat setelah kemarin gua searching. Mana itu fotonya mereka berdiri bertiga, di mana hanya Marc Marquez yang nggak pakai baju lengkap. Padahal ketika live, ketika national anthem sedang dikumandangkan, banyak yang nge-tweet soal ini. Somehow setelah gue cari-cari kemarin, nggak ada, Kak. Gue tanya sama admin akun, dia bilang nggak ada juga. Gue udah ngubek-ngubek kiri kanan semua feeding live tanggal 28 September di jam dan saat ketika mereka menyanyikan national anthem. Gue tuh nggak ngerti kenapa bisa hilang itu gambar. Why? Setahu gue ada beberapa orang Jepang yang agak kurang nyaman dengan caranya Marc Marquez tidak menghormati lagu kebangsaannya Jepang dikumandangkan. Kita lihat nanti di Mandalika, dia mau seperti apa berdiri di tengah panas dengan lagu Indonesia Raya yang panjang itu. Ingat, lagu kebangsaan Jepang itu bisa dibilang adalah lagu kebangsaan terpendek di dunia, Kak. Itu aja dia nggak mau pakai bajunya lengkap. Nah, kita lihat nanti di Mandalika, lagu Indonesia Raya, apakah dia memutuskan untuk nggak pakai baju lengkapnya lagi mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Mungkin dia dengar podcast ini, atau dia sempat baca gue punya postingan soal komplain gue. Kok ya Marc Marquez protes kah soal national anthem ini sampai memutuskan nggak mau pakai baju lengkap? Itu sebenarnya nggak sopan. Kalau lu memang cuman adanya kaos, ya memang boleh kaos. Tapi lu kan pakai letter, Kak. Pakailah. Itu cuma berapa menit kok, 1 menit, 2 menit paling lama. Itu adalah national anthem terpendek di dunia. Lo nggak perlu secaper itu. Aduh, capernya balik lagi. Gue tahu bahwa itu adalah bentuk protes dia karena Liberty Media itu memaksakan aturan ini tanpa meminta pendapat dia atau minta persetujuan dia. Ini adalah kali pertama Dorna memaksakan suatu aturan tanpa nanya ke dia. Ingat sprint race kemarin yang dikomplain sama rider satu grid itu dipaksakan Dorna karena dia setuju. Ingat waktu itu dia bilang apa? Oh ya, saya nggak masalah, yang penting itu bagus untuk show. Masih ingat? Itu di Austria loh dia bilang. Jadi menurut gua, kalau lu protes, protesnya ngomong, nggak sampai kayak gitu juga. Jadi ya memang agak menarik menurut gua, kenapa footage ketika dia berdiri tanpa baju lengkap di national anthem-nya Jepang itu pada dihapus. Padahal gua sempat dapat, karena gua buru-buru kayaknya mau posting ban kalau nggak salah waktu itu, jadinya gua lupa mau save itu gambar. Jadi kemarin gua bongkar-bongkar, gua nggak dapat, gua tanya lah admin akun bilang gua udah ngebek-ngebek juga nggak dapat, Kak. Jadi itu adalah gambar terbaik yang kami dapatkan karena di sebelah-sebelahnya nggak kelihatan dia pakai baju lengkap atau nggak. Tapi yang jelas, kalau kalian nonton itu live, kalau kalian ulang lagi dapat siaran ulangnya, kalian bisa lihat bahwa Marc Marquez itu dia sendiri yang nggak pakai baju lengkap ketika national anthem-nya Jepang itu dikumandangkan. Jadi kita lihat nanti di Mandalika sebenarnya apa, dia nggak pakai baju lengkap untuk upacara di situ. Bukannya dia pas national anthem dia pakai aspeknya, begitu kembali ke motor lah dia pakai lengkap letternya. Nah loh,
Oke, kita pindahlah ke Raul Fernandez, utang gua kemarin, karena kemarin nggak ada interviewnya. Kali ini gua dapat setelah gua ngubek-ngubek ke media Italia. Lu tahu kalau lu pergi ke media mainstream zaman now yang ada sekarang itu adanya Marquez lagi, itu susah bener nyari interviewnya rider. Jadinya gua ngubek-ngubek ke blogger-blogger, kemana, ke sini, ke jurno yang mungkin bukan media mainstream, sehingga mereka lebih fokus kepada tugas mereka. So, Raul Fernandez P7 naik 3 posisi. Satu-satunya rider Trackhouse yang lolos ke garis finish karena Ai Ogura absen. Kemarin gue lupa ya membahas santan instannya Ai Ogura. Kayaknya udah ya, gue bilang kayaknya ini perkara santan instan ke Idemitsu karena Idemitsu itu home race-nya di Jepang, plus karena Ai Ogura ini dilahirkan dan dibesarkan oleh Idemitsu. Saking nggak maunya dia balapan untuk Idemitsu, dia memutuskan untuk membayar penalti. Ingat, dia itu bayar penalti waktu dia hengkang dari Idemitsu Honda Moto2. Santan instannya gue nggak tahu itu gede atau enggak, tapi ya lu lihatlah cedera panjangnya, dan pada akhirnya ketika itu home race dia memutuskan untuk mundur. Gue nggak tahu apakah itu juga ada hubungannya dengan Shinichi Sahara, bosnya Suzuki yang ada di pedok dia. Kemungkinan, semoga gue salah, ada sedikit clash dengan Ai Ogura gara-gara ada Shinichi Sahara di sana. Masih ingat ketika Ai Ogura direkrut kemarin dan gue sempat ngeributin karena semestinya itu Joe Roberts, karena papi peri Brivio itu punya hubungan dengan Suzuki. Masih ingat? Dia kan mantan papi perinya Suzuki. Waktu itu gue bilang, apakah ini ada rekomendasi dari Suzuki untuk mengambil Ai Ogura? Dan ya, kalian bisa lihat kehadiran Shinichi Sahara di pedoknya Ai Ogura sudah mengkonfirmasi. Jadi ya, apakah gue asal-asal ngomong? Oke, Raul Fernandez, kenapa gue nyelonong ke Ai Ogura? Jadi dia sangat senang dengan hasilnya. Dia berhasil lolos ke Q2 dan pada akhirnya dia berhasil lolos masuk di top 10. Jadi dia bilang, saya sangat senang kami mampu menunjukkan sekali lagi kerja keras yang telah kami lakukan sepanjang akhir pekan di balapan ini. Kami melihat bahwa kami memiliki potensi untuk memperebutkan posisi seperti ini dan saya merasa sangat nyaman selama balapan. Terutama di pertengahan balapan, saya memiliki keunggulan atas Alex Marquez. Saya mencoba memperkecil jarak, tetapi saya tertinggal 3 atau 4/10 detik. Sulit untuk memperkecil jarak tersebut. Saya senang, tetapi kami perlu mencari cara agar kami bisa sedikit lebih unggul di kualifikasi, karena jika kami naik 2 atau 3 posisi di kualifikasi, mungkin kami juga bisa melakukannya di balapan. Saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan yang baik. Setelah crash pada hari Jumat pagi, tim saya bergerak dengan sangat cepat untuk mempersiapkan latihan bebas di sesi praktis, prakualifikasi maksudnya, dan mendapatkan akses langsung ke Q2. Ini adalah salah satu kunci akhir pekan ini, dan di Indonesia kami akan mencoba melakukan hal yang sama. So, kita pindahlah ke pabrikan kedua terbaik di Japanese GP, Honda. Joan Mir. Akhirnya kakak dia podium pertama dengan Hondanya, dan Honda akhirnya podium lagi setelah paceklik 2 tahun. 2 tahun ya, 2023 kan ya terakhir. Jadi yang membuat ini semakin manis adalah karena ini diraih di home race mereka di Jepang. Jadi sebenarnya udah gue bilang, kalau bukan gara-gara Marc Marquez hure-hure comeback di sana, udah pasti itu satu Honda hebohnya, hure-hurenya lebih gede lagi. Cuman karena mereka nggak mau mengambil perhatian dari Marc Marquez, di saat yang sama publik Motegi juga ya nggak semuanya pendukung Marc Marquez, Kak. Ada sih pendukungnya Marc Marquez, tapi sebagian besar di situ pendukungnya para pabrikan Jepang. Jadi ya begitulah, kalian bisa lihat sedikit vibe-nya agak ya begitulah. Beberapa jurnal mencoba membuat ini sedikit positif dengan mengatakan bahwa Marc Marquez akhirnya kembali meraih jurdunya di tempat dia terakhir kali meraih jurdunya. Dibuat seapik mungkin, semanis mungkin supaya ini tetap terjaga boomingnya gitu. Karena ini adalah icon yang berusaha untuk dibangun oleh Liberty Media. Jangan lupa, dia pindah jadi Adipati Ducati itu dengan segala intrik-intriknya, itu ya karena ada Liberty Media punya backup di dalam. Nanti kita bahas perkara dia punya nomor. So, Mir, dia bilang rasanya sulit bagi saya untuk mengungkapkan perasaan saya. Perjalanan ini sangat panjang dan rumit. Untuk mencapai hasil ini jauh lebih sulit daripada yang saya perkirakan. Ini membuat saya kembali mengingat ketika saya memutuskan bergabung dengan Honda pada tahun 2022. Ketika tidak ada rider yang menginginkan pabrikan yang terbesar di dunia ini. Saking udah hancur lebur kan kemarin, jadinya dia pindah ke Honda. Tapi lebih karena pabrikan lu hengkang dari MotoGP, ya mau nggak mau lu ke Honda lah kan.
Bener nggak? Karena waktu itu Alex Rins yang minta duluan ke Honda, tapi Puig nggak mau. Ujung-ujungnya Joan Mir yang dikasih itu seat tim pabrikan, sementara Alex Rins dapat LCR. Masih ingat itu ngomel-ngomelnya Alex Rins kemarin? Karena ini pendapat dia, biarlah dia berpendapat. Jadi dia bilang, saya memutuskan bergabung dengan pabrikan terbesar di dunia ini ketika tidak ada yang menginginkannya. Dan sisanya adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan dengan banyak kerja keras dan banyak keraguan. Jadi masih ingat ketika dia bergabung di Honda lalu dia cedera? Cederanya itu panjang banget sampai dia sempat kepikiran pensiun saking pusingnya. Jadi dia bilang, kami akhirnya berhasil menyelesaikannya di akhir pekan ini. Memperebutkan posisi pole position, bersaing di sprint race, dan akhirnya meraih podium di balapan panjang. Fantastis, saya tidak bisa meminta lebih. Kami telah membuat kemajuan dibandingkan awal musim, dan potensi saya sekarang berbeda dengan awal musim. Saya hanya butuh sedikit keberuntungan untuk bisa meraih hasil ini. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang memungkinkan ini terjadi dan kepada mereka yang selalu percaya kepada saya. Jadi dia ini kan diinterview sama Pecco nih di sebelah. Namanya kan para podium. Jadi dia, Pecco, terus Marc Marquez di sana. Nah, ditanyalah dia soal kritik-kritik ya, termasuk gua juga sih. Soalnya kan selama ini dia nyalahin motor lagi, nyalahin motor lagi, nyalahin motor lagi. Nah, bedanya dengan Pecco yang nyalahin motor adalah dia nyalahin motor ketika Luca Marini dan Johan Sarko makin hari makin baik. Luca Marini itu tiap start, itu pasti dia cetak poin. Kecuali kemarin di Motegi, itu adalah satu-satunya dia start nggak cetak poin. Itu pun bukan gara-gara dia salah, tapi gara-gara dia punya kopling nggak berfungsi. Wajar kalau gua mengkritik karena lu komplain, tetapi dua rider yang sebenarnya lebih bapuk dari lu karena cuman lu yang juru di situ, itu bisa lebih baik dari lu. Nah, lu crash lagi, crash lagi, crash lagi, crash lagi. Jangan lupa, dia tahun ini pemegang crash paling banyak, still. Jadi dia bilang, ya jelas saya mendapat banyak kritik. Saya pikir bagi orang-orang yang ada di dalam olahraga ini, ataupun orang secara umum, mereka hanya melihat Anda berdasarkan apa yang Anda capai di balapan terakhir. Maksudnya ya kalau lu terakhir kali crash ya lu dikritik karena crash lagi, crash lagi, crash lagi. Kan yang kan gua kemarin bilang ya another day, another crash. Jadi si Pecco itu dengar di samping dia bilang, oh iya bener. Karena si Pecco juga dikritik gara-gara crash kemarin kan di Misano. Jadi itu bukan masalah saya dan saya tidak mau mengambil hati. Saya pikir semua orang juga punya masalah yang sama. Pada akhirnya memang mudah bersembunyi di balik ponsel dan membicarakan hal-hal yang tidak menguntungkan siapapun. Tetapi saya tahu apa yang sudah saya capai dan saya tahu bahwa orang-orang yang memahami dunia ini menilai segala sesuatunya sebagaimana adanya. Saya bukan orang yang mengatakan bahwa hari ini semuanya luar biasa dan kemarin adalah bencana. Tetapi saya juga tahu bahwa kita sama terpaparnya dengan sisi positif dan negatif dari olahraga ini. Ada kalanya segala sesuatunya berjalan dengan indah dan terkadang ya Anda terpapar dengan kritik dan itu memang terkadang sulit meskipun ya itu tidak pernah mengubah hidup saya. Jadi kemarin sebenarnya itu adalah hure-hure comebacknya podium sih, bukan cuma hure-hure comebacknya Marc Marquez. Si Honda hure-hure comeback kembali podium, si Joan Mir hure-hure comeback juga kembali podium, si Pecco hure-hure comeback kembali menang, meskipun ya dia pernah menang di Austin, tapi ini adalah hure-hure comebacknya dengan kondisi balapan normal. Jadi di Austin kemarin kan itu gara-gara hujan ya kalau nggak salah, jadi si Marc Marquez crash, sehingga dia tidak battle one by one dengan Marc Marquez. Nah, sementara di sini dia kondisinya prima, Marc Marquez juga kondisinya prima, semuanya berjalan dengan baik. Ya, akhirnya dia hure-hure comeback. Nanti kita bahas soal apakah Marc Marquez sengaja nggak mau menang atau bagaimana di bagian Ducati. Jadi ditanyalah si Joan Mir, gimana rasanya lu comeback nih kembali podium bersama dengan Honda di saat yang sama lu mempersembahkan itu di home race-nya Honda. Jadi dia bilang, saya rasa kita tidak bisa membandingkannya, tetapi memang benar bahwa saya juga sudah menutup sebuah lingkaran dalam karir olahraga dan hidup saya. Ini podium pertama saya dengan Honda yang diraih dengan cara seperti ini dan setelah begitu banyak crash. Marc Marquez itu sudah kurang crashnya ketika dia sudah pindah ke Ducati. Jadi dia bilang, saya bangga menjadi bagian dari akhir pekan ini di mana Marc juga menutup lingkaran yang jauh lebih besar. Jadi ini adalah podium bersejarah bagi saya.
So, kita pindahlah ke Luca Marini, DNF. Sebenarnya dia lumayan bagus di sprint race. Cuman dia bilang ini saya ada masalah ceter selama sprint race. Saya harap di balapan panjang kami bisa lebih baik. Elah, pas balapan panjang lap pertama dia hengkang masuk ke pit. Jadi dia bilang sejak awal saya sudah merasa ada yang tidak beres dengan motor saya. Dan situasinya tidak membaik. Jadi saya harus kembali ke pit dan sayangnya saya tidak bisa menyelesaikan balapan. Sayang sekali karena saya pikir kami seharusnya bisa bersaing di barisan depan. Tetapi bagaimanapun ini adalah hari yang luar biasa bagi Honda. Yoan mampu memperlihatkan potensi motornya dan itu merupakan dorongan besar bagi semua orang yang terlibat dalam proyek ini. Dengan hasil ini, baik untuk dia maupun bagi saya, hal terbaik yang harus dilakukan adalah langsung ke Mandalika dan segera kembali bekerja. Saya sangat menantikan akhir musim dan melanjutkan apa yang sudah kami perlihatkan. Jadi dia memang didapuk sebagai pengembangnya Honda. Itulah kenapa gosip berhembus sepoi-sepoi dia diservis dengan sangat baik di Jepang. Tapi ya Yoan Mir juga sih, karena kan Yoan Mir adalah jordonya dan dia yang kasih podium ya kan. Itu bonusnya gede banget loh itu dari Honda, jangan salah, Yoan Mir tuh dapat bonus banyak banget loh. Karena dia udah kasih podium untuk Honda di home race juga. Jadi kayaknya gue pernah bahas di mana ya, di blog ya, gue bilang mereka itu ada taruhan. Ini sebenarnya udah ada sejak 2016 ketika Bebe Vale itu crash tanpa sebab di Motegi. Masih ingat? Dan waktu itu gue bilang sebenarnya ada yang lagi taruhan di sana. Waktu itu gue diserang sama Aber, oh nggak mungkin lah bla 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 bla. Waktu itu gue bilang ada kemungkinan softwarenya itu diutak-atik. Itu katanya Aber, wah nggak mungkin lah. Nah, sebenarnya memang itu sudah ada sejak saat itu sampai sekarang. Jadi gue sih berembus sepoi-sepoi di ruangan VVIP, bukan cuma VIP ya, VVIP di mana itu adalah para petinggi CEO, komisarisnya, para pabrikan Jepang. Itu pada taruhan siapa yang lebih di depan finishnya daripada yang lain. Bukan siapa yang menang, siapa yang lebih di depan. Nah, kemarin gara-gara Quartararo turun ya udahlah ya. Akhirnya Honda yang menang taruhan ditambah lagi dengan podium Kak. Jadi ya wajarlah sekarang itu bosnya Honda mungkin lagi flexing lah sama orang-orangnya Yamaha ya kan. Tapi memang seperti itu sengitnya persaingan antar para pabrikan Jepang ini sebenarnya. Jadi mereka itu juga jangan salah, di Suzuka 8 Hours itu adalah sumber taruhannya mereka juga Kak. Makanya lu lihat Suzuka 8 Hours itu selalu rame karena itu adalah tempatnya orang pasang gua mau bikin tim sendiri, gua mau tahu, pokoknya lah merah kalau Suzuka 8 Hours. Makanya banyak rider bule yang disewa untuk ikutan, dan kalau ada rider MotoGP yang bisa diajak ikut dibawa ikut. Nah kemarin ketika Luca Marini resmi cedera itu Honda ya sempat cuma berdua nih, Honda cuma Sarko sama Takahashi ya. Ujung-ujungnya ya mereka berdua lagi yang menang jadinya. Udah gue bilang Sarko itu dapat bonus dari Honda banyak banget kemarin. So, ngomongin Sarko, P9 naik 2 posisi. Dia sebenarnya lumayan optimis dengan tes Misano karena dia sempat empet banget di akhir pekan Misano San Marino GP karena dia itu cuma dapat swing arm dari Barcelona yang dikasih pagi-pagi hari Minggu kan. Nah itu yang dia pakai ketika balapan sepanjang akhir pekan di San Marino GP. Dia baru dapat fairing baru dan sasis baru itu di tes Misano. Nah itu yang dibawa ke Motegi. Jadi dia bilang ya posisi ke-9 yang bagus, saya tidak terlalu tertinggal di belakangnya Fabio Quartararo maksudnya. Dia menahan saya. Ini kan udah gue bilang. Rider yang paling susah disalip itu adalah Brad Binder, Quartararo dan Jack Miller. Jadi dia bilang ya saya tidak terlalu jauh tertinggal di belakangnya Fabio. Dia menahan saya. Ada tekanan dan ketegangan yang meningkat selama balapan karena saya takut tidak menyelesaikan balapan. Jadi finish adalah salah satu target saya. Setelah saya melihat bahwa saya bisa mencapai top 10 dan kecepatannya juga sudah pas, saya pun mulai merasa nyaman di atas motor. Sensasinya juga positif. Dalam waktu lap, saya tertinggal beberapa per 10 detik karena saya harus lebih tajam lagi. Saya berhasil mengejar Fabio, tetapi saya tidak punya margin lagi untuk bisa menyalipnya. Dia juga mengelola balapannya dengan baik, karena saya melakukan yang terbaik di lap-lap terakhir, tetapi dia juga masih bisa mengendalikannya. So, ditanyalah soal comebacknya Marc Marquez. Ini agak menarik, kalian dengar apa yang dia bilang. Jadi dia bilang, ya, Marquez sudah kembali ke tempatnya. Bahkan ketika dia mengendarai Honda dan sering terjatuh, kami pikir itu karena dia memaksa motornya. Namun dia hanya ingin bisa melaju kencang dan dia tidak bisa menahan dirinya. Dengan motor yang lebih baik, dia mampu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan memenangkan gelar lainnya.
Saya senang untuknya karena dia sangat dominan tahun ini. Melihat dia begitu tenang dan kuat, sungguh memotivasi dan sungguh menyenangkan. Saya pikir jauh di lubuk hatinya, nah, lu dengar, dia punya tekad untuk mengalahkan Valentino Rossi. Dan dalam soal gelar, saya pikir dia bisa meraihnya. Tahun depan dia mungkin tidak akan meraih gelar Jordan dengan keunggulan 10 balapan seperti tahun ini. Tetapi saya rasa dia akan tetap bisa meraih gelar itu lagi. Dia akan kembali berjuang lagi, itu sudah pasti. Di tahun 2027, nah itu lain cerita. Saya tidak tahu bagaimana kartu ini akan dikocok ulang. Akan ada peluang untuk semua orang, jadi ya kenapa kita tidak bisa memanfaatkannya. Dan saya pikir itu adalah giliran saya untuk bermimpi. Jadi Zarco berencana untuk tetap bertahan di Honda paling nggak sampai tahun 2027 dari perkataannya. Karena dia bilang kalau 2027 kan semua dari nol nih, semua CC-nya baru, banyak baru, segala baru kan. Jadi ya semuanya menulis kembali lembaran dari awal. Jadi dia bilangnya semuanya punya potensi dan ya mana tahu gua kan. Jadi ditanyalah dia perkara sprint race. Kalau kalian lihat fotonya, itu kalian bisa lihat bahwa Martin punya kepala itu nyaris kena ban depannya Zarco. Ini katanya dia. Di satu sisi bisa dibilang itu adalah nasib buruk karena menurut saya awal balapannya lumayan. Saya ingin berjuang dan bermain untuk ya paling tidak saya punya poin-poin kecil untuk dibawa pulang. Tetapi di sisi lainnya saya beruntung karena saya tidak terjatuh ketika saya melihat motor-motor itu berkelimpangan lewat. Martin melakukan sesuatu yang agak gila, makanya ini gue bilang dia itu udah dapat pemberitahuan dari RD Craver bahwa dia akan disidang karena semua rider setuju bahwa dia melakukan kesalahan. Jadi Zarco bilang Martin melakukan sesuatu yang agak gila. Untungnya saya tidak menabrak atau menyentuh motor manapun dan saya tidak menabrak Jorge. Jadi di satu sisi itu cukup menakutkan dan di sisi lain saya beruntung saya tidak terjatuh. Tapi ajalah saya akhirnya tercecer ke bagian belakang. Chantra P15 dia dapat poin lagi lumayan kak, 1 poin. Ya no interview. Nah kabar terbarunya adalah Chantra itu resmi diumumkan kemarin sama Honda bahwa dia akan bergabung dengan Jack Dixon di WSBK Honda Superbike. Kabar yang sama juga datang dari Oliveira, itu diumumkan akan bergabung dengan BMW WSBK menemani rider baik Petrucci. Jadi sudah clear semua siapa yang akan kemana. Tetapi Diogo Moreira masih belum ada pengumuman. Gue udah tanya-tanya belakang pedok nih. Bahkan dari Jorno yang paling terakhir meninggalkan Motegi pun dia bilang belum ada kabar kak. Jadi kita tunggu aja nanti di seri Indonesia apakah akan ada pengumuman apa gimana. Karena nampaknya hari Senin kemarin sudah ada meetingnya dan itu menyebabkan Chantra dan Jack Dixon diumumkan. Tetapi Diogo Moreira masih di hold. Ini yang gue bilang bukan masalah dia punya performa. Katanya kontraknya itu dia akan mendapatkan update yang sama dengan yang didapatkan oleh Zarco. Katanya sih begitu. Tetapi ya kembali nyangkutnya di gaji. Jadi ya kita lihat nanti pengumumannya di Indonesia apakah akan nongol atau enggak. Gosip berembus sepoi si Moreira itu hari Senin kemarin bukan di sidang sih, diajak ketemuan sama para petinggi Honda. Mengingat gajinya dia itu tinggi banget dikasih sama Puig katanya. Jadi ya lagi di review, sudah pasti sebenarnya bakal diterima, bakal bergabung sama LCR katanya, tetapi gajinya yang dinego. Kurang lebihnya kayak gitu karena petinggi Honda lagi mikir-mikir ini anak sebagus apa sih sampai dikasih gaji 1,5 juta euro per tahun gitu kan. Masalahnya adalah ya oke, dia sudah di posisi kedua klasemen Moto2 mengalahkan Kenneth. Nah ini juga Kenneth ini, kalian ada feeling nggak sih? Begitu Moreira itu diisukan bakal bergabung ke LCR atau bergabung ke Pramac, Kenneth secara tidak langsung mulai melorot dan somehow menurut gue ya, kalian nggak merasa ada sesuatu yang aneh gitu? Padahal ini anak bagus banget di awal musim. Pokoknya mulai dari Moreira itu dikatakan diincar sama para tim MotoGP. Kalau nggak salah mulai dari si Manu Gonzalez diajak tes di Aragon kalau nggak salah kemarin tuh. Nah mulai dari situ Kenneth mulai yang kadang iya kadang kagak, kurang lebihnya kayak gitulah. Cuman ya kita tunggu nanti di Indonesia apakah akan ada pengumuman ala-ala
tanya Marc Marquez karena Marc Marquez terakhir kali ketika dia di Honda itu dia kan udah gue bilang kan meeting sama petinggi Jepang di hari Senin setelah seri Motegi. Itu dia meeting memberikan exit letternya dan itu dimitingkan sama petinggi Jepang, dan pada akhirnya setelah sepakat ini itu kiri kanan dan petinggi Jepang sampai harus kasih no di exit letternya karena waktu itu dia menjanjikan kalau Honda sudah membaik lagi motornya dia akan kembali lagi, itu langsung ditulis no sama petinggi Honda. Itu memang ternyata beneran ada meetingnya di hari Senin setelah seri Motegi. Jadi setelah mereka meeting dan sepakat, nah di Indonesian GP diumumkanlah sama Gresini bahwa dia bergabung untuk tahun depannya di Gresini. Jadi apakah gue bohong? Ya kagak lah. Karena kan banyak yang bilang dia itu udah mau hengkang dari seri Misano. Kagak, dia itu baru disetujui hengkangnya dia dan disetujui melalui meeting petinggi Honda itu setelah hari Senin dari seri Motegi. Jadi balapan Motegi hari Seninnya mereka meeting, baru disetujui exit letternya, barulah dia hengkang. Lama sebenarnya itu karena mereka harus nego penalti, nego ini, nego itu, dan Marc Marquez waktu itu harus menjabarkan dengan tepat alasan supaya dia bisa dilepas oleh Honda dengan 1 tahun kontrak tersisa. So kita pindahlah ke Ducati VR46 Morbidelli, finish P5 naik 1 posisi. Ini dia diisukan motornya dirampok sama Pecco Bagnaia. Ini kemarin ada yang tanya, terus gue tuh sampai bingung ini isunya dari mana karena gue nggak dapat dari jurnal belakang pedok. Setelah gue ubak ternyata asal linknya adalah dari blogger Spanyol. Jadi tulisan pastinya adalah sebuah info terpercaya dari pedok di tes Misano mengatakan bahwa Pecco Bagnaia melakukan tes dengan fork dan swing arm dari tahun 2024 milik Morbidelli, dan karena dia merasa enak dan nyaman dan bagus dengan part itu, dia memutuskan membawa part itu ke Motegi untuk dipakai balapan. Sehingga karena partnya Morbidelli itu udah diambil sama Pecco, dirampas sama Pecco, tim VR46 itu harus merakit kembali motornya Morbidelli karena part-partnya dia itu bukan cuma swing arm sama fork, kalau nggak salah dia bilang semuanya kecuali mesin. Lu bayangkan saking mendramatisirnya, semuanya bagian dari motornya Franco Morbidelli itu dirampas sama Pecco, cuman mesinnya katanya ditinggalin. Jadi dia bilang tim VR46 itu harus merakit kembali motornya Morbidelli di Motegi. Ini barang sebenarnya udah mulai nongol ketika di sesi kualifikasi. Dan itu semakin rame ketika Pecco menang sprint race dengan mendominasi. Jadi kalian bisa lihat waktu itu kan si Joan Mir itu kan battle sama Marc Marquez. Tumben-tumbennya sebuah Honda loh ini bisa battle dengan Ducati Desmo GP 25-1 pula. Dan ini masalahnya motornya Marc Marquez bukan Pecco. Kalau Pecco ya mungkin lah lo masih ya wajar gitu kan. Ini Marc Marquez loh ya, Marc Marquez. Oke, mungkin karena Joan Mir dijatah KW1 sama Ori kan, dari softnya sampai hardnya semuanya dijatah KW1, ya wajar juga sih. Tapi ya menurut gue juga agak-agak aneh sih Mir bisa battle sama Marc Marquez. Jadi kalian bisa lihat excitednya penonton Motegi ketika sprint race, ketika Mir itu melawan balik Marc Marquez itu yang memang satu sirkuit itu yang hore-hore. Sama dengan ketika sprint race-nya Misano ketika Marco Bes itu battle sama Marc Marquez dan berujung Marc Marquez-nya crash. Sama persis, cuman bedanya adalah karena kali ini Marc Marquez nggak crash, jadi hore-hore itu nggak dibahas sama media Spanyol. Padahal vibe-nya sama kak. Intinya adalah kalau lu lawannya adalah Marc Marquez dan lu adalah rider Akamsi yang sebenarnya dipandang enteng sih. Tapi lu bisa battle dengan seorang Marc Marquez dan melawan balik, ya wajar satu sirkuit hure-hurein lu, ya kan? Cuman ya media Spanyol terlalu mendramatisir perkara soal Marc Marquez crash di Misano dan itu malah narik-narik Valentino Rossi. Agak-agak, sorry tuh saya, menurut gua itu nggak fair. Lu memviktimisasi seorang Marc Marquez yang sebenarnya itu crashnya biasa aja, cuman dia dihure-hurein karena dia melawan Marco Bes yang adalah anak Akamsi. Sama ketika Joan Mir battle melawan Marc Marquez di Motegi. Itu intinya. Jadi ya kenapa gue pindah ke situ ya? Intinya adalah apa yang terjadi dengan Morbidelli. Morbidelli ketika habis sprint race kemarin sempat ditanya apa yang berubah dari lu. Jadi dia bilang, dia nggak bilang motornya dirampok sama Pecco, dia bilang saya dapat sistem penurunan yang baru. Jadi whole shotnya dia itu katanya yang baru. Nah kalau memang ada pertukaran maka kemungkinan pertukaran itu adalah whole shot.
Ngerti maksud gue? Kalau memang ada pertukaran ya, kalau nggak ada pertukaran ya berarti memang para GP24 dapat update whole shot baru. Oke? Karena kan Alex Marquez kemarin bilang, kami itu nggak dapat update baru karena kalau satu dapat, semuanya harus dapat, semua GP24. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah, kalau Morbidelli dapat whole shot baru, apakah para Grace ini juga dapat? Itu sih intinya. Tetapi, kalaupun memang whole shotnya ditukar sama punyanya Pecco Bagnaia, menurut gue sih itu nggak berpengaruh banyak pada pengereman. Ya iya, pengereman di trek lurus iya, tapi kalau di tikungan-tikungannya Motegi kok ya agak-agak sebenarnya nggak pengaruh sih whole shotnya, bener nggak sih? Jadi Morbidelli itu bilangnya di TV Italia, itu dia bilang saya dapat whole shot baru yang bisa turun sampai 15 mm kalau nggak salah, katanya seperti itu. Nah, di balapan dia finish P5 naik satu posisi, jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang positif. Meskipun di hari Jumat tidak dimulai dengan baik. Tim bekerja dengan sangat baik, kami semua bekerja dengan sangat baik. Kami berhasil menjalani 2 balapan yang hebat. Kami berhasil tetap di depan motor pabrikan baik kemarin maupun hari ini. Ini yang dia maksud adalah ya motornya di Gian Antonio. Udah gue bilang ini berdua di VR46 sebenarnya bersaing kak. Karena di Gia itu mengambil Morbidelli itu agak personal. Karena dia kan timnya sama. Ditambah lagi Morbidelli itu udah gue bilang anak sulungnya VR46 yang Pecco Bagnaia sendiri nggak berani ribut-ribut sama dia. Jadi ya memang mungkin harga diri, sehingga di Gia itu lebih mementingkan Morbidelli sebagai saingannya, sama seperti Morbidelli lebih mementingkan di Gia sebagai saingannya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Makanya dia bilang di TV Italia, dia bilang hari ini kami berhasil tetap berada di depan motor pabrikan baik kemarin maupun hari ini. Di mana di awal balapan saya kesulitan untuk tetap menyamai mereka, tetapi saya berusaha sangat keras, terutama saat pengereman untuk tetap menyamai mereka dan memiliki peluang di akhir balapan. Jadi dia memang kan sempat berusaha banget untuk menyalip Fabio Quartararo yang akhirnya mungkin dia sedikit agak memaksa sehingga kelihatannya seperti ada kontak, padahal ternyata memang Quartararo nggak bisa ngerem. Dia bilang nggak ada grip gua. Jadinya begitu Quartararo selesai melorot, nah melewatlah semuanya sampai akhirnya Zarco yang gagal lolos karena Quartararo udah mulai defense lagi. Jadi dia bilang saya akhirnya kembali battle dengan Bezzecchi, tetapi saya tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko karena kan dia sudah dapat kartu orange dari RD Cravar. Jadi dia bilang oke lah, P5 dan P5 double P5 itu sudah sangat bagus bagi saya. Saya yakin jika saya memulai dari baris depan di akhir pekan ini, saya akan fighting untuk posisi 1, 2, 3 dengan lebih nyaman daripada hari ini. Hari ini kami tepat berada di belakang P1, P2 dan P3 dan juga kemarin seperti itu. Sementara kalau saya misalnya start lebih di depan, saya akan menemukan udara yang lebih bersih dan lebih mudah dalam mengendalikan motor. Sedikit seperti Alex Marquez yang memiliki balapan yang hebat saat dia start dari bagian depan, tetapi sangat kesulitan saat dia start dari belakang. Saya tidak pernah berhasil memiliki kecepatan untuk bisa start dari baris depan kecuali di Aragon, dan bahkan di paruh kedua musim ini saya juga belum berhasil. Mungkin di balapan berikutnya akan menjadi kesempatan yang tepat. Kami akan bekerja keras untuk mencapainya. Pertama-tama kita harus lolos dulu Q2 dan kemudian setelah itu kita bisa mencoba mencapai tujuan tersebut, start di baris depan dan berusaha memperebutkan podium. Kalau kita start dari baris kedua, Anda perlu mencapai limit Anda untuk bisa memperebutkan podium. Ketika ada motor di depan saya kesulitan untuk berkendara dan sedikit kehilangan feeling. Dan itu juga terjadi di balapan ini. Ketika Bezzecchi menyalip saya, grip depan saya turun dan saya sangat kesulitan. Saya harus sedikit memperlambat motor, menambah jarak, lalu feeling itu kembali. Ini adalah trek di mana feeling di bagian depan sangat penting karena ada beberapa titik pengereman yang signifikan. Saya kehilangan banyak waktu di sana. Sayang sekali ya, tapi tidak apa-apa, saya tidak boleh bersedih karena double P5 itu adalah hasil yang bagus. So, kita pindahlah ke di Gia. Gue nggak dapat interview panjangnya kak, gue dapatnya interview pendek juga gue gali-gali dari blog sebelah. P13 turun satu posisi. Jadi sebenarnya di awal akhir pekan, hari Kamis kalau nggak salah itu dia bilang, saya harus akui bahwa motor saya sebenarnya memang sudah bermasalah sejak awal musim. Dan di Misano tidak banyak dilakukan perubahan, tetapi ada beberapa hal kecil yang saya bawa ke Motegi. Dan kami pikir kami akan mengubah setup kami
berdasarkan hasil yang kami peroleh di tes Misano. Jadi di sprint race dia kacau balau karena dia sempat terlibat dengan crashnya Marquez dan Jorge Martin. Di balapan panjang ya dia turun 1 posisi, jadinya P13. Jadi dia bilang hasil hari ini tidak sesuai dengan harapan kami, tetapi hal baiknya adalah tim dan saya sangat bersatu dan yakin akan potensi kami. Mereka mengerahkan segenap upaya untuk mencoba memahami situasi. Kami tahu bahwa kami berada di situasi yang sulit, yang sudah bisa diprediksi tahun ini. Ketika kami berada di limit, potensinya luar biasa dan kami bisa bersaing untuk menang. Tetapi ketika tidak, kami benar-benar kesulitan. Sayang sekali, tetapi saya yakin kami akan membuat kemajuan di balapan berikutnya. Kami akan bekerja keras untuk mencapainya. Udah itu aja versi singkatnya interview. Sama singkatnya dengan Aldegar Gresini P10 naik 5 posisi. Ini kalau dia di interview sama media mainstream harusnya biasanya panjang, tapi gua nggak tahu kenapa belum diposting-posting. Jadinya gua pergi ngulik lah di blog sebelah sana. Hasil interviewnya pendek. Jadi dia bilang saya berharap hasil yang lebih baik hari ini di balapan. Saya meninggalkan Jepang dengan sedikit kekecewaan karena kami jelas memiliki potensi yang lebih besar daripada yang kami perlihatkan di track. Kualifikasi jelas mempersulit akhir pekan kami dan mungkin saya tidak bisa melakukan yang lebih baik lagi hari ini. Kecepatannya bagus dan sekarang kami akan terus berusaha keras menuju akhir musim yang hebat. Nah, Alex Marquez sang adik P6 naik 2 posisi. Ini sebenarnya harusnya interviewnya panjang, tapi yang ngomongin dia punya balapan itu pendek, sisanya ngomongin kakaknya, Kak. Tapi ya karena dia adalah adik yang bangga ya dia ikhlas aja. Jadi ya yang ditanya justru kakaknya, soal kakaknya. Jadi ya dia jawablah, hanya kami yang tahu apa yang telah dia lalui selama 5 tahun terakhir. Dia adalah inspirasi terbesar saya dan saya sangat bangga menjadi saudaranya. Kalian tahu bahwa saya punya ikatan yang sangat istimewa dengan Mark. Hanya dengan saling melihat, dia sudah tahu apa yang saya pikirkan dan saya juga tahu apa yang dia pikirkan ketika kami bertemu dengan seseorang atau ada di suatu tempat. Saya sangat bangga untuknya karena jika ada yang pantas mendapatkannya, itu adalah Mark. Kembali seperti ini menjadi pembalap yang memenangkan gelar juara dunia lagi setelah bertahun-tahun. Nah, yang menarik adalah somehow dia ngomongin Honda. Jadi dia bilang ketika saya di Honda, nah orang-orang mengkritik dia dan mengatakan bahwa dia sudah kehilangan daya magisnya. Saya tahu bahwa ketika dia memiliki senjata untuk bertarung lagi, dia akan menjadi lebih berbahaya karena hal yang menjadi kekurangan sebelumnya, yaitu sedikit kecerobohan dan mengambil resiko yang berlebihan, sekarang dia lebih memahaminya dengan jauh lebih baik. Dia sudah lebih dewasa dan itu dalam arti yang baik. Jadi ini mengkonfirmasi gosip berhembus sepoi-sepoi perkara Takeo Yokoyama di Depak. Masih ingat? Itu juga ketika Marc Marquez nongol di Austria. Gak lama setelah itu Takeo Yokoyama diumumkan dicopot dari jabatannya, digantikan oleh Ken Kawauchi mulai musim berikutnya. Masih ingat waktu itu? Itu karena Marc Marquez yang protes. Gosipnya ya gara-gara ini dibicara belakang, Kak. Kurang lebihnya kayak gitu. So setelah dia ditanyain kakaknya melulu, ditanyalah balapan dia. Akhirnya jadi dia bilang ya kami cukup beruntung dengan finish di posisi ke-6. Dan saya juga sedikit lebih santai karena kami berhasil mengatasi kesulitan setelah selama ini menjadi pusat perhatian. Karena hanya saya yang bisa bersaing dengan Marc Marquez untuk memperebutkan gelar. Sekarang Marc sudah meraih gelar, saya tentu sangat senang untuknya. Akhir pekan ini memang bukan yang terbaik, tetapi kami harus kembali ke Indonesia dengan kecepatan penuh. Kami tahu sedikit tentang apa yang sudah terjadi dan setelah itu kami harus tetap tenang dan menjalankan tugas kami. So kita pindahlah ke Pecco Bagnaia yang udah kayak berapa lama gitu ya dia menang di balapan kering. Terakhir kali dia menang di balapan kering di mana? Barcelona tahun lalu. Iya kan? Itulah kenapa kemarin dia agak-agak concern soal Barcelona karena terakhir kali dia balapan di situ 2 kali balapan dia menang terus, Kak. Nah, entah kenapa kemarin dia malah nggak menang meskipun ya hasilnya lumayan bagus pada akhirnya, tetapi dia sangat amat lambat selama akhir pekan. Jadi dia itu amat sangat concern soal itu. Dia itu selalu mengambil penilaian adalah apa yang terjadi sepanjang akhir pekan dan setelah itu baru dia lihat hasilnya. Jadi bukan hasil yang tiba-tiba membaik sementara akhir pekannya amburadul. Dia itu yang bingung. Dia tahu itu kayaknya gara-gara ban. Dia tahu lah. Makanya dia bilang saya itu nggak perlu hasil yang tiba-tiba bagus, tiba-tiba enggak.
Saya butuh hasil yang stabil dari akhir pekan semuanya berjalan dengan terkontrol, lalu saya bisa memprediksi di balapan seperti apa hasilnya. Jangan sepanjang akhir pekan saya bagus tiba-tiba di balapan jeblok, atau ketika akhir pekan semuanya berjalan dengan lambat dan susah payah, begitu balapan bagus ini kok kenapa cerita. Nah itu yang dia concern. Papi Tardossi di Misano kemarin itu sampai bilang, kami sudah melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Pecco. Yang kami butuhkan adalah Pecco sendiri menempatkan otaknya di kepala untuk mencari tahu apa yang bisa dia lakukan dengan semua yang sudah kami lakukan. Kami akan membantumu kalau kamu juga bisa membantu dirimu sendiri. Itu tanda bahwa Tardossi pun mengatakan bahwa Pecco itu nggak ada otak. Ini bukan masalah motor, tapi masalah mental. Karena Ducati udah kasih motor bagus, udah bantu ini itu. Pertanyaannya adalah, dari kemarin gue bilang bantu sih bantu, tapi seberapa besar bantuan lu? Seberapa tulus lu? Seberapa serius lu? Karena kalau cuman bantu setengah hati juga ya jadinya juga malah amburadul ya kan. Dan kemarin pada akhirnya Pecco berhasil membuktikan bahwa kalau dia dikasih apa yang dia mau untuk memperbaiki motornya, dia bisa bagus. Karena selama ini dia itu saking bingungnya ini motor masalahnya apa, mengingat Ducati membantu dia juga setengah-setengah dan dia juga bingung. Ya kalau ini kan, kalau gua punya pemikiran ini motor kalau dibeginiin mestinya udah bagus, tapi gua nggak tahu kenapa ini partnya nggak berfungsi. Apa yang masalah? Kenapa selalu ada masalah elektronik yang tiba-tiba nongol? Selalu aja ada masalah. Ujung-ujungnya Tardossi bilang dia perlu bawa otaknya. Nah pas di tes Misano kemarin, nah mari kita membahas soal ini, perkara tukar menukar. Jadi akhirnya gue bongkar lah. Jadi kalian masih ingat di San Marino GP kemarin setelah crash di Misano, Pecco itu nggak muncul sama sekali di publik. Sebenarnya itu banyak gunanya. Yang pertama karena Ducati yang minta. Mereka belajar dari Austrian GP ketika Pecco itu lagi ngamuk-ngamuknya dan dia ngomong ke media Spanyol tanpa rem. Dan Ducati itu kan punya klausul soal media kalau nggak salah. Sehingga Pecco yang biasanya terkontrol saking dia lagi sebelnya sama Ducati ngomong terang-terangan, saya sudah melakukan apa yang diminta Ducati, rubah riding salah, rubah inilah, rubah itulah, ganti ini, ganti itu, semuanya, tapi tetap gak ada hasil. Saya tahu kemampuan saya, ini bukan soal mental, saya tahu saya bisa apa. Dan untuk bisa apa, saya sudah minta apa yang saya butuhkan, tapi hasilnya nggak ada. Dan itu juga yang saya bingung. Saya sudah tahu kalau misalnya dibeginiin, mestinya begini hasilnya. Tapi kok yang nggak jadi-jadi juga. Saya tahu tim saya membantu saya tidak pernah meragukan mereka. Ya, kalau soal bantu-membantu, ya Ducati pasti bantu. Pertanyaannya adalah seberapa serius dan seberapa jauh dan seberapa niat mereka untuk membantu. That's the point, guys. Nah, jadi kemarin Giorno mendapatkan info bahwa si Pecco itu nggak mengadakan debrief di San Marino GP karena dia ada meeting panjang sama dia punya tim. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi dia sebenarnya karena kan tes Misano itu adalah tes untuk jeroan, mencari base untuk motor 2026. Nah, karena ini adalah development freeze, otomatis pilihan mereka ada dua, pakai motor tahun ini atau mundur ke motor 2024, GP24. Mereka nggak bisa bikin mesin baru kak, karena ini development freeze. Nah si Pecco itu memang bilang, bagaimana kalau kita mundur ke GP24 cari base-nya dari sana lagi. Itu maunya si Pecco. Tetapi you know who di veto sama Marc Marquez. Marc Marquez bilang nggak, kita pakai mesin yang ada sekarang, kita ubahlah partnya. Dan jelas itu tidak akan didapat oleh para rider yang memakai motor bekas. Kita nggak akan mundur ke Desmo GP24 karena para rider yang mau pakai motor bekas tahun depan itu akan pakai motornya kita sekarang. Jadi saya nggak mau kita mundur ke GP24 untuk cari base dari sana. Nah, gara-gara itu akhirnya disetujui oleh Papi Perigigi. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin klasemen. Ini udah bukan soal siapa yang berjasa sama Ducati selama ini atau tidak, siapa yang berusaha mengembangkan motor Ducati sampai menjadi motor terbaik di track atau enggak, tapi ini perkara soal mau menyenangkan siapa. Jadi karena resmi diumumkan Alex Marquez bakal pakai Desmo GP26, Marc Marquez jelas nggak perlu khawatir adiknya bakal kesulitan sama Desmo GP25-1. Bener, maunya Marc Marquez pakai ini mesin sebagai base, tetapi part-partnya yang harus jauh lebih baik. Nah, gara-gara itu akhirnya Pecco
Peko bilang, oke lah kalau gitu gua nggak mau menguji apapun. Gua fokus sama motor gua dulu untuk cari base-nya seperti apa. Karena kalian tidak mengizinkan kita mundur ke Desmo GP24 untuk mencari base yang baru dari sana dari awal. Ada pilihan, kalau mau pakai motor tahun depan, rider pabrikan itu harus sepakat 2 orang. Mau pakai motor Desmo GP24 atau pakai motor Desmo GP25-1. Itu nggak bisa satu beda karena itu adalah rider tim pabrikan, bukan tim satelit. Kalau tim satelit boleh beda motornya. Kalau mereka nggak, udah kayak gitu juga harus homologasi. Nah, jadinya si Peko di wawancara jeda makan siang, dia bilang, kami berusaha mengambil sesuatu yang ekstrim, tidak mengubah apapun di motor selama pagi hari untuk membandingkan apa yang sebenarnya terjadi di Misano ketika tes dengan di Misano selama akhir pekan. Faktanya adalah saya bisa tetap cepat, berapa detik yaitu dia bilang, dengan ban yang sudah saya pakai selama 20 lap loh. Jadi saya sebenarnya juga agak bingung ini motor salahnya di mana. Tapi yang jelas karena feelingnya sudah lebih bagus, saya pikir mungkin kita akan membawa setup ini ke Motegi. Nah, Marc Marquez di jeda makan siang itu dia bilang, saya itu sedang menguji part-part yang sebenarnya sudah diuji di pramusim tapi belum sempat saya uji. Ini maksudnya adalah part-part dari Desmo GP Real GP25 yang dipakai oleh Peko di Sepang dan Buriram. Jadi dia bilang, saya itu menguji part-part yang belum sempat saya uji di Sepang dan di Buriram. Itu artinya part-part yang dipakai Peko ketika mengendarai Desmo GP Real 25. Jadinya dia menguji part itu pagi hari. Nah, sore harinya diuji juga sama si Peko. Tetapi di saat yang sama kan ada stoner tuh di pedoknya dia pagi-pagi, masih ingat? Jadi di tes Misano itu waktu siang-siang si Peko bilang, ya kalian pikirlah gue bangun pagi-pagi begitu kan masuk pedok, ada stoner di dalam. Saya sebenarnya pengen dia tetap ada menemani saya di lain kesempatan tapi kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena itu menyangkut rahasia perusahaan. Tetapi ya kemarin gosipnya karena si Peko itu udah ngomong sama dia, stoner katanya meminta sama Papi Peri Gigi tolong kasih beberapa part dari Desmo GP24 untuk dia uji pakai motornya dia untuk jadi pembanding. Jadi dipakailah sama Peko, katanya itu fork sama swing armnya Morbidelli dari Desmo GP24 dipakai untuk jadi pembanding, dan setelah itu katanya datanya itu diolah. Makanya si Peko bilang si Stoner itu sangat detail soal motor, kadang-kadang menurut saya malah sangat-sangat analitik. Dan itu ternyata berhasil. Jadi sebenarnya karena si Peko kan udah bilang part yang saya pakai sekarang itu adalah part yang saya tidak pakai karena saya pikir tidak berfungsi di situasi yang lain. Jadi selama awal musim dia sempat pakai, tetapi menurut dia itu nggak terlalu enak dan nggak terlalu cocok, sehingga dia pikir ya mending gua nggak pakai. Tapi itu sudah dihomologasi dan itu juga dihomologasi untuk Marc Marquez. Jadi mereka mendapatkan akses yang sama untuk part itu, tapi si Peko nggak pakai karena dia selalu berpikir bahwa mending gua pakai motor yang standar yang dia ubah sepanjang awal musim hingga tengah musim itu cuman fork sama tangki. Sisanya ya kalau cakram kan itu bukan dari Ducati, itu kan dari Brembo. Jadi itu yang dia rubah, yang lainnya dia tolak ya, sasis dia tolak ya, swing arm dia tolak, semua dia tolak kan. Jadi dia bilang ketika di sprint race kemarin, saya memakai part yang saya tinggalkan karena situasi tertentu dan ternyata di situasi ini berfungsi. Jadi bukan part dari Desmo GP24. Itu Peko sudah 2 kali bantah. Nah kemarin juga gue sempat tanya ke Jorno belakang pedok karena Opa Pernat itu mendukung si blogger Spanyol yang bilang bahwa si Peko itu merampok motornya Morbidelli. Tetapi caranya Opa Pernat bukan merampok satu motor-motornya itu. Ini agak beda sih, gue bingung juga ini source-nya gimana sih. Kalau si blogger Spanyol itu bilang si Peko itu merampok satu motor-motornya kecuali mesinnya, nah Opa Pernat itu bilang si Peko itu kembali ke motor 2024 meskipun tidak banyak. Artinya mungkin maksud dia hanya beberapa part. Paul Espargaro juga karena dia adalah komentator TV Spanyol tapi dia ada di Motegi, dia bilangnya bahwa ya nggak masalah kalau si Peko itu mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Ketika dibahas soal apakah si Peko itu memakai swing arm dan fork dari tahun 2024. Jadi Paul Espargaro itu bilang ya sebenarnya itu nggak masalah kalau kita harus mundur selangkah untuk bisa maju 2 langkah. Tetapi itu akan membuat Ducati dipertanyakan soal pengembangan motornya selama ini. Selama ini Ducati mengakui bahwa motor mereka baik-baik saja, nggak ada yang masalah, cuman Pekonya aja yang agak-agak gila gitu kan.
Karena udah disuruh kayak gini, sudah disuruh kayak gitu, masih juga merasa bahwa motornya nggak enak. Tetapi ketika gue konfirmasi kepada para journo di belakang pedok sana, terutama ada satu journo ABR, sekarang dulu dia itu FBR, sekarang jadi ABR karena dia punya buku biografinya Marc Marquez, lagi gencar-gencarnya dia jual kan. Jadi dia sekarang jadi ABR setelah kemarin jadi FBR karena dia sibuk jual bukunya Bebe Vale. Nah sekarang karena dia lagi jualan bukunya si Culas Marc Marquez, nah dia jadi ABR. Tetapi terlepas dia ABR atau FBR, dia itu nggak pernah melewatkan ada part baru yang dipakai oleh para rider, nggak pernah. Kameranya dia itu dari jauh pun itu bisa dapat part-part yang sangat-sangat detail. Bahkan soal motor V4-nya Yamaha kemarin, itu sampai dia cari celahnya sasisnya Yamaha yang dia bilang sasisnya ini agak-agak mirip sasis menggantungnya Ducati. Yang Ducati punya sasis fleksibel yang dipakai sejak tahun lalu, itu katanya mirip-mirip dengan punyanya Yamaha M1 V4. Itu saking detailnya. Jadi menurut gua, kalau memang Peko pakai part Desmo GP24 yang pernah dihomologasi tahun lalu, sudah pasti dia tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, direktur teknisnya Dorna itu pasti tahu kalau ada part lain yang dipakai yang di luar homologasi selama musim ini. Karena part tahun lalu, oke, lu bisa bilang part tahun lalu itu harusnya tetap diizinkan kan, karena kan itu part tahun lalu. Tetapi tetap itu harus dihomologasi lagi Kak, untuk memastikan bahwa itu memang part tahun lalu, nggak ada berubah, nggak ada yang misalnya itu part baru tapi lu ngakunya itu part tahun lalu, ya nggak bisa. Makanya mereka harus memastikan bahwa part yang dipakai, yang dihomologasi itu adalah part tahun lalu. Jadi tetap harus dilapor dan itu pasti diketahui oleh para journo. Sudah 2 atau kalau nggak salah 3 journo yang gue tanya, itu si Peko pakai part, paling nggak part lah kalau bukan motor 2024. Dia bilang kagak, tetap sama, nggak ada yang berubah. Bahkan yang dilaporkan itu cuman si Marc Marquez itu pakai aero baru yang dia pernah uji di tes Misano. Jadi gosipnya itu adalah aero untuk motor tahun depan, katanya sih begitu. Jadi dia uji, tapi bukan Peko-nya pakai part baru, si Marc Marquez-nya pakai aero baru, katanya gitu. Jadi ya si journo di pedok itu bilang, gini loh, lu dapat kabar dari orang-orang yang justru tidak di Motegi saat ini, yang mengklaim bahwa ada terjadi sesuatu di Motegi tetapi mereka nggak di Motegi. Nah lu gimana, kita sendiri yang di Motegi nggak tahu loh. Dia bilangnya kayak gitu. Jadi ya gue pikir, oh ya bener juga ya. Yang satu mengklaim bahwa si Peko itu merampas motornya Morbidelli cuma menyisakan mesinnya, itu dia bilang nggak ada di sini, nggak mungkin lah kita nggak tahu. Karena itu pasti dilapor lah, nggak mungkin nggak, ini akhir musim. Ducati itu adalah pabrikan kelas A, jadi kalau ada yang berubah itu wajib dilapor, karena kalau ketahuan itu bakal kena denda. Satu pabrikan malah kena denda, jadi nggak gampang kayak gitu, karena kan yang terlibat juga tim satelit kan, jadi satu pabrikan yang bakal kena denda. Yang kedua soal part-part pun dia bilang itu tetap harus dilapor, karena itu ya memang homologasinya nggak harus dianggap sebagai part baru, tapi tetap harus dihomologasi untuk memastikan bahwa itu part memang part dari tahun lalu, bukan part yang baru yang disamarkan sebagai part tahun lalu. Ngerti maksud gua? Jadi Peko-nya membantah, journo di belakang pedok juga, bukan cuma satu orang loh, lebih dari satu orang soalnya gua konfirmasi, itu bilang nggak ada yang berubah sama itu part. Jadi ya simpelnya, kalau lu masih nggak percaya ya bandingkan aja itu motor di Parfarma 2 hari kan, di sprint race mereka berdua, di balapan panjang juga mereka berdua. Ya lu bandingkan aja motornya ada yang berubah atau enggak, karena gua tahu kalau misalnya journo-journo, terutama journo ABR itu tahu ini barang, pasti mereka cari tahu, karena mereka butuh justifikasi apa yang menyebabkan si Peko bisa tiba-tiba membaik. Tapi kan kalau misalnya dia beneran pakai motor 2024 kan artinya si Peko bener dong Mbak Yu. Iya, tapi itu akan jadi justifikasi kenapa Peko tiba-tiba membaik. Yang menjadi pertanyaan besar saat ini itu adalah kenapa Peko tiba-tiba sangat mendominasi di Motegi. Terlepas dari oke lah Marc Marquez mungkin nggak mengincar kemenangan, cuman mengincar gelar, oke lah seperti itu, tetapi Peko-nya bukan Marc Marquez-nya. Peko-nya, karena kalau memang si Marc Marquez emang cuman mengincar gelar, nggak ngincar kemenangan, ya di situ bisa Alex Marquez, bisa Joan Mir, bisa Marco Bes, siapapun selain Peko. Tetapi ini adalah Peko lagi, Peko lagi, Peko lagi. Jadi kan itu tetap menjadi pertanyaan Kak. Amat sangat jomplang dia punya performa dibandingkan awal musim. Itu sampai komentator bilang, hey lu kemana aja kemarin Peko, kenapa lu baru bagus sekarang? Setelah Marc Marquez OTW kunci juru dipastikan. Makanya gue secara bercanda kemarin bilang, buat yang bertanya kemana Peko selama awal
awal musim sampai sekarang Ducati menikam dia dan mereka menempatkan dia di lorong paling gelap sampai mereka yakin bahwa Marc bisa meraih titelnya, baru mereka mengeluarkan Pecco dari lorong gelapnya. Itu cuman bercanda, tapi kalau dibawa serius juga ya kurang lebihnya kayak gitu. Oke, Pecco P1 stay dari pole position, tetap mendominasi sepanjang balapan meskipun ya udah gue bilang semembosankannya Motegi, ya si Pecco tetap menjadi sorotan gara-gara motornya berasap. Jadi orang itu memperhatikan dia bukan gara-gara apakah dia menang battle atau enggak, tapi gara-gara ini motornya apakah bisa bertahan sampai finish atau kagak. Gue yakin semua pendukungnya Pecco itu yang aduh tolonglah, gue juga kayak gitu sih. Ini motornya kenapa? Karena gini, kalau motor berasap aturannya secara teknis itu adalah perkara olinya bocor sehingga berasap biasanya, dan itu biasanya diikuti kalau dipaksakan mesinnya meleduk kalau dipaksakan. Tetapi kemarin ini barang sudah berasap sejak pertengahan balapan, tetapi dia berasap kadang ada kadang kagak, dan itu yang membuat RD Race Control itu mikir ini masalahnya apa, karena kalau dia mesin dia itu kalau sekali berasap selesai. Nah ini dia asapnya ada tiba-tiba kagak, tiba-tiba ada tiba-tiba kagak, dia memang cuma di sektor tertentu dan di tikungan tertentu aja asapnya nongol. Setelah itu kagak, waktu lapnya bahkan sempat membaik, jadi komentator juga bingung ini sebenarnya ada apa, dan memang setelah di zoom itu nggak ada cairan apapun yang keluar dari motornya. Karena sekali dia punya motor mengeluarkan cairan, entah itu air radiator kah, entah itu apakah, pokoknya ada aja cairan tercecer ke trek, itu dia bakal ditarik ke pit. Mau lu lagi menang kayak di situ, mau gap lu berapa kayak di situ, lu tetap balik ke pit. Tapi faktanya adalah tidak ada cairan yang keluar waktu lapnya membaik, dan itu bertahan sampai akhir balapan, dan dia punya asap itu kadang muncul kadang kagak, dan sekali muncul itu banyak, tapi habis itu nggak ada lagi, habis itu munculnya banyak lagi, kayak gitulah. Jadi si Bes itu sempat bilang itu dia punya asap, saking pekatnya saya sampai nggak melihat di depan itu ada apa, tapi saya pikir mungkin itu gara-gara Mir, karena kan yang paling dekat dengan dia adalah Mir punya motor kan. Tapi ternyata setelah saya lihat-lihat dari sana di tikungan, kok ya ternyata motornya Pecco, tetapi ya kadang ada kadang enggak juga. Jadi si Pecco ditanya soal itu, jadi dia bilang, ya mereka baru kasih tahu saya setelah finish. Saya sendiri tidak melihat apa-apa, tetapi ya memang harus saya akui di beberapa lap terakhir sepertinya saya keluar dari tikungan sedikit lebih lambat. Tetapi waktu itu saya nggak terlalu tahu apa yang terjadi karena saya sendiri hanya melihat asap mengepul dan saya tidak tahu itu asapnya dari mana. Jadi ya kalau memang mereka tidak setuju ya mereka sisa diskualifikasi aja hari ini. Meskipun ya saya mungkin tidak akan menerimanya dengan baik karena saya sudah susah payah ada di depan kak. Tapi ya pada akhirnya nggak masalah karena ternyata gosip dari Jorno belakang pedok itu gue tanya juga Jorno belakang pedok karena dia itu adalah Jorno yang paling concern sama safety. Sekali aja ada masalah dan dia merasa RD itu harusnya turun tangan, ternyata kagak, dia itu akan mengkritik. Jadi gue tanya sama dia, ada info nggak kenapa itu nggak nongol-nongol itu bendera hitam dengan bulatan orange? Dia bilang, oh iya, informasinya yang gue terima adalah itu cukup aman karena ternyata itu bukan oli. Jadi itu semacam pembakaran yang apakah ada masalah dengan pembakarannya, tapi yang jelas tidak mengeluarkan cairan apapun dari mesin sehingga itu tidak membahayakan. Makanya dia tidak ditarik ke pit. Itu penjelasan dari Jorno belakang pedok yang ada di Motegi. Gue nggak tahu apakah karena mesinnya Pecco memang sudah habis masa berlakunya sehingga ibarat kata udah sisa dipaksa-paksa ya kan. Tetapi yang jelas mesinnya tidak membahayakan, makanya dia diizinkan untuk tetap balapan. So ditanyalah soal performanya yang lu kemana aja kemarin Pecco, kenapa lu baru nongol sekarang di podium teratas? Kalau kemarin-kemarin mungkin lu masih bisa dikit-dikit gitu nahan si Marc Marquez. Nah, dia bilang, ya memang sungguh disayangkan. Saya tidak bisa memanfaatkan apa yang selalu mampu saya lakukan sebelumnya. Ini akhir pekan pertama di mana saya merasa semuanya baik-baik saja dan saya tidak perlu merasa khawatir. Setelah setahun seperti ini, sulit membayangkan akhirnya kami bisa menemukan solusi. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi hari ini, setelah akhir pekan yang panjang, saya bisa bilang bahwa saya menikmatinya. Jadi ditanyalah soal musimnya karena dia bilang setelah 1 tahun saya kesulitan akhirnya dapat solusi kan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dia bilang ya sebenarnya saya sudah bisa menduga musim yang dialami oleh Marc Marquez. Jadi saya ucapkan selamat pada Marc Marquez. Sekarang saya layak mendapatkan bir enak karena saya akhirnya bisa ada lagi di podium 1. Di saat yang sama saya punya teammate juga lagi hore-hore comeback jurun nih. Sekarang saya pantas mendapatkan bir yang enak dan mungkin tim saya bisa mengambilkan satu untuk saya karena kami punya sponsor yang hebat.
Estrella Galicia maksudnya. Estrella Galicia maksudnya, karena memang kemarin itu mereka merayakan pakai bir, dan si Peko seperti biasa kalau dia menang dia merayakan pakai hotdog, dan hotdog itu dia bagi sama Marc Marquez. Jadi ya sebenarnya Peko sama Marc Marquez-nya sendiri nggak masalah, tapi Peko sama Ducatinya yang jadi masalah ini sebenarnya. Cuman ya ABR itu selalu menyudutkan Peko, padahal Peko itu nggak ada masalah sama Marc Marquez. Ya mungkin Marc Marquez-nya ada masalah sama Peko, gua nggak tahu juga. Tetapi Pekonya nggak ada masalah sama Marc Marquez, dia masalahnya sama Ducati. Makanya kalau dia ribut itu ributnya sama Ducati, bukan sama Marc Marquez-nya. Ngerti maksud gua? Jadi ya dia bercanda, dia bilang ya mungkin sama mau minum bir. Dia juga kemarin bagi hotdog sama si Marc Marquez. Kalian bisa lihat mereka punya foto Jurdun juga, si Peko asik-asik aja di situ. Jadi dia bilang saya sangat senang dengan performa akhir pekan ini, tetapi juga saya agak marah karena kalau saja saya menemukan solusi ini lebih awal, mungkin kejuaraan ini secara keseluruhan bisa berbeda. Tetapi ya hari ini saya sangat bersenang-senang. Sejak tes Misano saya bisa mempush dan mengendalikan motor, dan balapan seperti inilah yang menjadi favorit saya. Balapan di mana saya bisa memulai balapan dengan baik, mempush sejak awal dan kemudian berhasil. Melakukan lebih dari itu sulit, tetapi saya tidak ingin mencuri perhatian dari Marc yang sudah melakukan pekerjaan luar biasa musim ini. Dia itu selalu suportif sama Marc karena dia memang selama ini selalu suportif sama dia punya teammate. Gue nggak tahu kenapa ABR itu selalu menganggap bahwa Peko itu nggak suka sama Marc Marquez. Bingung gue tuh. Pokoknya dari tahun lalu selalu aja dibenci Peko itu untuk alasan yang nggak jelas. Padahal Peko ke Marc Marquez itu biasa aja. Gua nggak tahu kalau Marc Marqueznya ke Peko. Meskipun selama awal musim gue merasa Marc Marquez itu ke-trigger banget sama Peko, tapi Peko itu nggak terlalu pusing sama Marc Marquez karena dia itu pusingnya sama Ducati. Jadi dia bilang selama musim ini Marc Marquez sempurna dari awal hingga akhir. Bahkan di saat-saat tersulit sekalipun dia selalu bisa finish di posisi 1, 2, atau 3. Tidak banyak yang bisa dikomentari. Sejujurnya saya sudah bisa memperkirakan kejuaraan seperti ini darinya. Yang saya tidak sangka adalah kejuaraan punya saya. Karena kami lebih mengalami kesulitan. Saya ingin berada di level ini dalam 5 balapan berikutnya dan mampu bertarung. Kalau soal tahun depan ya kita lihat saja nanti. Jadi dia menjawab kritik-kritik yang bahkan dari Tardosi sendiri bilang bahwa ini cuman perkara mental karena dia punya seorang teammate yang luar biasa seperti Marc Marquez. Dia kan dari kemarin bilang saya tahu kemampuan saya tahu saya bisa apa, saya tahu keunggulan saya, dan saya tahu cara ngembangin motor. Saya tahu apa yang salah dari motor saya. Masalahnya adalah saya tahu apa yang salah, tetapi solusi yang datang itu justru nggak berhasil. Makanya saya juga bingung karena saya tahu mestinya itu berhasil. Ngerti kan mentalnya si Peko seperti apa? Jadi dia bilang faktanya bicara sendiri, inilah level kami. Memang Marc itu membalap hari ini karena dia cuma mau memikirkan gelar juara dunia. Jadi kita lihat nanti di balapan-balapan berikutnya apakah performa ini memang konsisten atau memang cuma anomali lagi. Karena kan udah gue bilang Motegi ini turun dengan ban khusus dan cakram khusus. Di Mandalika nanti banyak khusus tapi cakramnya biasa. Sama juga di Phillip Island banyak khusus cakramnya biasa. Di Sepang banyak standar cakramnya biasa. Itu akan beda-beda. Nah itu yang menjadi standar. Apakah perubahan dia di Motegi ini cuman anomali atau memang konsisten? Udah gue bilang di blog, gue punya standar itu adalah Sepang. Di Sepang dia biasanya bagus, dan itu juga akan mengkonfirmasi apakah memang setup yang dia pakai sejak tes Misano itu memang sudah bagus. Saya mungkin agak keras kepala karena kan memang di matanya Tardosi dia ini memang kekeh banget gitu. Saya mungkin agak keras kepala, tetapi saya adalah orang terakhir yang berhenti percaya pada diri saya sendiri. Seperti yang saya sudah katakan sepanjang tahun, saya tahu betul bahwa saya levelnya adalah posisi terdepan. Dan kalau saya tahu saya bisa seperti itu, saya akan ada di sana. Dan hasil hari ini menegaskan hal itu. Dan sebagai seorang pria, saya harus mengatakan bahwa saya sangat bangga dengan hasil yang saya miliki saat ini. Jadi ditanyalah apa beda feelingnya selama ini. Jadi dia bilang perbedaannya adalah kalau sebelumnya saya tidak balapan. Sementara sepanjang akhir pekan ini saya mengendarai motor yang memang saya mengendarai motor, bukannya melawan motor saya. Karena kan selama ini Tardosi minta tolong lu gantilah riding style lu, inilah itulah, lu ngeremnya kayak gini lah, kayak gitulah. Pokoknya dimirip-miripin sama Marc Marquez. Itu maunya Tardosi, dan itu menurutnya Peko melawan dia punya riding style, melawan motornya, dan itu dia nggak suka. Jadi dia bilang saya akhir pekan ini lebih mengendarai motor saya alih-alih melawannya.
Jauh lebih mudah bagi saya untuk mengerem mendadak, memasuki tikungan dengan cepat tanpa motor terlalu banyak bergerak, terlalu banyak terkunci atau understeer. Semuanya berjalan lebih baik, dan jika saya tidak menemukan arah ini di tes Misano, di trek seperti ini mungkin saya akan mengalami akhir pekan seperti di Barcelona, yang merupakan trek dengan grip yang rendah dan sangat sulit karena kesulitan yang sedang saya hadapi. Saya melihat titik terang di tes Misano ketika saya menyadari bahwa perubahan yang kami lakukan berjalan dengan baik. Di sesi pertama, di sini saya berada di posisi pertama, dan saya rasa ini terjadi 3 kali dalam karir saya. Saya finish di posisi terdepan di FP1. Itu adalah momen yang luar biasa. Seluruh akhir pekan berjalan ke arah yang benar, dan setelah kualifikasi saya menyadari bahwa kemenangan adalah hal yang mungkin. Nah, ini yang gue bilang perkara Sepang. Dia bilang mengingat apa yang sudah terjadi sepanjang musim ini, saya sendiri tidak yakin apakah perubahan ini bisa diterapkan di trek lain. Jadi ini bukan keyakinan melainkan harapan. Saya yakin potensi saya adalah bersaing untuk meraih kemenangan dan podium di setiap akhir pekan balapan. Juga karena saya punya motor terbaik di grid, karena itu adalah Ducati. Saya harap semuanya terus berjalan lancar seperti ini hingga Valencia, dan kemudian di tes nanti, tes Valencia maksudnya, kita akan tahu apa yang akan bisa diteruskan untuk tahun depan. Jadi di tes Misano kemarin, gosipnya dari belakang pedok adalah dia itu memang sore hari memakai part-part yang dipakai oleh Morbidelli. Kan Morbidelli pakai pagi-pagi tuh. Nah, sorenya dia pakai. Nah, setelah itu dijadikanlah pembanding untuk dia punya part-part yang ada, sudah dihomologasi sepanjang musim ini. Setelah itu disesuaikanlah sehingga sensasinya mirip dengan Desmo GP 24. Kurang lebih kayak gitu atas bantuan Stoner dan Pogliali. Jadi Pecco Bagnaia mengucapkan terima kasih kepada Stoner. Gosipnya memang Stoner yang minta ke para petinggi Ducati untuk tolong kasihlah si Pecco ini part tahun lalu, bukan untuk dia pakai karena Ducati nggak mau. Gigi Dalinya itu sama sekali nggak mau dia pakai part dari tahun lalu soalnya. Jadi sama si Stoner itu dibilang kasihlah dia dulu partnya untuk diuji aja supaya dia punya base, punya standar. Oh, kayak gini. Kalau pakai part yang ada tahun lalu nanti disesuaikan dengan part yang dia punya sekarang. Itu yang dia lakukan di tes Misano dan itu berhasil. Jadi ya wajar dia terima kasih sama Stoner, karena kalau nggak ada Stoner yang bantu dia untuk argumentasi mungkin nggak dikasih. Jadi dia bilang, Casey jelas sangat membantu saya dalam tes Misano dan selama akhir pekan Misano bersama Manuel Pogliali. Kami tidak sering bertemu, tetapi mereka bekerja sama selama seri Misano dan tes Misano. Keduanya mengatakan bahwa motor saya banyak bergerak. Sejujurnya sulit untuk memahami alasannya karena saya sendiri juga tidak tahu kenapa. Tetapi di dalam tes mereka berdua mengatakan bahwa dengan satu motor saya sempurna dan dengan motor lain saya bergerak lagi. Ini cukup jelas dan saya pikir mereka berdua membantu kami memahami jalan ke depan. Jadi somehow permohonannya si Pecco untuk pakai motor Desmo GP24 untuk jadi base tahun depan itu ditolak sama Ducati. Dimintalah sama Stoner pagi-pagi katanya. Tolong kalau gitu kasih part aja supaya dia punya base untuk menentukan motornya ini akan seperti apa. Tapi nggak akan dipakai kok itu part tahun lalu. Kalau kalian takut emang itu part mau dipakai yang tahun lalu, nggak akan dipakai, tapi dia perlu untuk cari base-nya. Jadi dipakailah itu untuk jadi base, lalu diutak-atik sesuai dengan part yang sudah dihomologasi tahun ini. Itulah kenapa Pecco itu bilang setelah selesai sprint race, dia bilang saya pakai part yang juga dipakai oleh Marc Marquez. Jadi setupnya yang dia cari, karena selama ini dia pakai setup tahun lalu juga nggak berfungsi karena partnya kan beda. Jadi sama Stoner dia bilang kasihlah itu, kasih aja, tapi nggak akan dia pakai untuk balapan, kasih aja untuk tes supaya jadi pembanding, dan setelah itu dibandingkan dengan part yang sudah ada, yang sudah dihomologasi saat ini. Pinter sih, pinter, tapi memang ya butuh Stoner untuk bisa meyakinkan papi peri gigi. Ya you know lah ya Ducati. Nah ini juga menarik karena Stoner tumben-tumbennya mau membantu Pecco. Dan di saat yang sama ketika mereka lagi sibuk-sibuknya memframing Bebe Vale di Misano kemarin, si Stoner justru nongol sama Bebe Vale beberapa kali. Jadi setelah mereka ketemu di Hall of Fame, si Stoner itu membantu Pecco hampir di sepanjang akhir pekan dan juga di tes Misano. Habis itu mereka pergi go-kart bareng.
Ya kalau cuman sekedar say hi atau apa, ya cuman sampai di go-kart bareng aja ya kan. Tetapi justru Stoner nongol lagi di akhir pekan untuk latihan bareng Bebe Vale di range VR46. Jadi ini menurut gue cukup menarik. Kenapa? Karena nampaknya Stoner mulai ada passion untuk terlibat dengan MotoGP kembali, tetapi itu lebih spesifik kepada anak-anak VR46. Kalian merasa nggak? Makanya di beberapa artikel gue bilang, apakah kita sudah bisa mengatakan bahwa Casey Stoner resmi menjadi co-mentornya VR46 Rider Academy? Karena di beberapa minggu terakhir memang mereka selalu sama-sama. Kalau cuman ya sekedar formalitas ya banter cuman sampai di go-kart kemarin kan, karena Bebe Vale ngajakin mengingat Peko dibantu sama dia, cuman sebatas itu. Tapi di range pun dia diajak lagi. Memang Stoner udah pernah ke sana tahun lalu dan kali ini dia diajak lagi dan dia have fun bareng. Jadi menurut gue ini kok ya agak sedikit lebih intens, lebih baik hubungannya dibanding Bebe Vale dengan Lorenzo, apalagi dengan Marc Marquez ya kan. Jadi ya memang Marc Marquez wajar ketika di tes Misano kemarin dia bilang, oh iya saya memang ketemu dengan Stoner tapi udah lama nggak bicara, cuman bicara hari Kamis, habis itu nggak ngomong lagi sama dia. Karena kalau kita mundur-mundur lagi, hubungan Bebe Vale sama Stoner ini nggak bisa dibilang bagus. Yang saking nggak bagusnya, bahkan setelah mereka pensiun pun, Stoner itu masih nyinyi sama dia. Apalagi perkara Sepang 2015, itu dia adalah yang paling vokal menyalahkan Bebe Vale. Dia bilang kalau Bebe Vale nggak menuduh-nuduh si Marc Marquez dari awal, ya Marc Marquez nggak ke-trigger buat ganggu-ganggu dia. Ya artinya sebenarnya dia tahu Marc Marquez sengaja mengganggu Bebe Vale kan. Yang cukup menarik juga buat gue adalah dia justru tetap ketemu Bebe Vale dan tetap pergi ke range. Bahkan setelah Bebe Vale itu dipojokkan oleh media Spanyol gara-gara Marc Marquez crash di sprint race. Masih ingat Bebe Vale dituding bahwa dia menertawakan Marc Marquez crash, dia senang gara-gara Marc Marquez crash. Padahal kalau itu triggernya dan Stoner masih nggak bagus hubungannya sama Bebe Vale, Stoner punya alasan untuk nggak muncul di go-kart dan punya alasan untuk nggak muncul di range. Bener? Jadi ini lumayan menarik. Apakah Stoner tahu sesuatu ataukah dia mendapatkan hidayah gitu? Jadi Peko bilang, saya selalu berpikir kita harus menikmati hari ini dan akhir pekan ini, tetapi saya ingin tetap tenang karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Tahun ini saya mengalami beberapa kesulitan dalam beberapa situasi, meskipun akhir pekan sebelumnya semuanya berjalan dengan baik. Jadi ibarat kata akhir pekan sebelumnya semuanya bagus, dia senang karena semuanya sudah berjalan dengan baik dan dia merasa agak nyaman dengan motornya. Tetapi di akhir pekan berikutnya ya dia jeblok lagi, makanya dia bingung, kemarin bagus ini kagak, kadang akhir pekannya bagus hasilnya jeblok. Itu yang bikin dia bingung sebenarnya. Ini sebenarnya ada apa? Jadi ditanyalah dia, oh berarti karena lu udah membaik nih sekarang, udah bisa menang nih, udah bisa mendominasi. Apakah lu merasa musim 2025 lu baru dimulai hari ini? Ditunggu dulu teammate-nya selesai musim 2025-nya, baru dia mulai musimnya. Aduh kasihan Ducati. Jadi dia bilang ya kalau kami bisa mulai mengumpulkan poin yang sama seperti hari ini, ya saya mungkin masih punya peluang untuk menyelesaikan musim 2025 di posisi 2 klasemen. Kami tahu ini sulit karena Alex sudah mengumpulkan 66 poin lebih unggul dari saya dan sekarang hanya tersisa 5 balapan. Tetapi kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mengejar ketertinggalan. Akhir pekan ini tentu memberi kami banyak motivasi untuk melanjutkan apa yang kami sudah raih. Kami tidak boleh melihat ke belakang tetapi hanya melihat ke depan. Dan itulah yang akan kami lakukan. Saya berharap saya bisa tiba di Indonesia seperti ketika saya finish di sini dan bertarung melawan Alex. Saya pikir itulah tujuan yang tepat untuk saat ini. Jadi udah clear ya, nggak ada part dari tahun lalu yang dipakai oleh Peko, tetapi ya memang dia pakai itu untuk menguji di tes Misano untuk menjadi pembanding dan disesuaikan dengan part yang sudah dihomologasi sepanjang musim ini. Karena mereka adalah pabrikan kelas A, nggak bisa sembarang tambah-tambah part, Kak. So, Marc Marquez, ini yang agak menarik. Kita bahas dulu apa kata Papi Perisupo sebelum seri Motegi. Jadi Papi Perisupo sebagai mantan manajernya Honda di eranya Pedrosa, karena begitu Papi Perisupo hengkang, Pedrosa juga didepak. Jadi Papi Perisupo bilang, hal yang membuat Marc Marquez mendominasi saat ini itu adalah karena dia satu, menaiki motor terbaik di track yang kalian tidak bisa ragukan lagi kompetitifnya seperti apa.
Ditambah lagi dia memang adalah seorang jurdun dengan talenta yang bagus. Jadi ibarat kata lu taruh rider yang bagus di atas motor yang bagus, hasilnya akan luar biasa. Ngerti? Ditambah lagi di saat yang sama Ducati mengalami perubahan ketika Marc Marquez bergabung, yaitu satu, Pecco tiba-tiba melempem karena dia nggak cocok sama motornya. Yang kedua, rider kuat Ducati lainnya yang bagus-bagus, Enea dan Martin itu tersingkir dari Ducati, sehingga tidak ada yang bisa menahan Marc Marquez untuk mendominasi musim ini. Karena si Pecco kesulitan sama motornya, rider lain yang terbukti bagus pakai Ducati, yaitu Jorge Martin dan Enea Bastianini itu udah nggak ada di Ducati. Ya boro-boro mikirin best. Jadi itu yang membuat Marc Marquez itu sangat mendominasi di atas motor yang memang mendominasi grid. Cuman yang menjadi masalah adalah karena dia sendiri yang bagus dengan motor itu, membuat pabrikan lain itu bisa menyaingi karena tidak ada rider backup yang lain yang bisa membantu dia kalau dia tidak dalam performa bagus. Ngerti maksud gua? Jadi menurutnya Papi Prisupo, dominasi Marc Marquez tahun ini lebih karena dia naik motor terbaik di grid, ditambah dia memang adalah salah satu rider terbaik, ditambah lagi kondisi Ducati ketika dia bergabung adalah mengorbankan sekian banyak rider. Ya Pramac dikorbankan, ya Enea Bastianini dikorbankan, ya Jorge Martin dikorbankan, ya Pecco juga dikorbankan, sorry to say. Karena bahkan Papi Tardosi sendiri bilang bahwa itu bukan masalah motor, tapi masalah mentalnya Pecco, otaknya. Akhirnya kan terbukti itu memang masalah motor, bukan masalah otak. Bahkan untuk kemenangan Pecco kemarin, tahu nggak dia bilang apa? Ya, Pecco akhirnya menjadi seorang juara, tetapi saya tidak punya kata-kata lagi untuk bisa menggambarkan apa yang terjadi dengan Marc Marquez. Jadi ya, awalnya gue pikir Tardosi ini sangat mendukung Pecco, tapi ujung-ujungnya ya justru dia adalah orang yang paling menikam Pecco dari belakang, sorry. Mungkin memang seperti itu ya, namanya pengkhianat. Pengkhianat itu baru bisa dibilang pengkhianat paling gede kalau lu percaya sama dia. Jadi kalau lu udah percaya banget sama dia terus dia nikam lu, nah itu. Kalau lu nggak terlalu percaya sama dia terus dia mengkhianati lu, nggak masalah. Bener nggak sih? Itu bukan pengkhianatan karena lu nggak terlalu percaya sama dia. Tapi orang yang lu sangat percaya sekali, tapi tiba-tiba dia yang membuat lu terlihat sangat buruk, bahkan seolah-olah lu gila, itu adalah pengkhianat paling besar kalau menurut gue sih. Jadi Papi Prisupo bilang ya itulah yang terjadi di Ducati, tetapi kita juga patut mengapresiasi apa yang terjadi pada Marc Marquez karena setelah 4 tahun yang sangat sulit ditemani dengan penderitaan dan rasa sakit dan segala sesuatunya, dia akhirnya bisa kembali meraih gelar juara dunianya. Itu juga patut diapresiasi terlepas apa yang terjadi di Ducati. Itu katanya Papi Prisupo. Gua tahu ABR pasti nggak setuju, tapi itulah yang terjadi. Kita nggak akan bicara angka karena Marc Marquez sendiri bilang it is more than a number. Menurut gua, Valentino Rossi juga lebih dari sekedar angka. Lo mau bilang Marc Marquez cuma butuh sekian podium, sekian kemenangan, sekian untuk dapat jurdun ke-9-nya. Jangan lupa, Valentino Rossi itu di antara gelar jurdunnya itu memerlukan dia pindah ke motor bapuk dan mengembangkan motor bapuk itu untuk bisa jurdun. Beda cerita ya kak, beda. Si Pecco Bagnaia meraih gelar jurdunnya di Ducati itu dengan membangun motor yang bapuk sehingga bisa dibawa jurdun. Mereka ini, sorry to say, kita bisa beda pendapat karena menurut gua mereka ini adalah jurdun-jurdun yang luar biasa yang rela bersusah payah dari bawah membangun motor mereka sendiri dari yang ampas-ampas itu untuk bisa dipakai jurdun, dan itu jelas susah. Kenapa? Karena lu pasti belum tentu langsung menang, belum tentu langsung mendominasi, karena itu bukan motor terbaik di track yang mereka pakai untuk jurdun. Nah, sementara Marc Marquez, dia pakai motor terbaik di track, di Honda iya, di Ducati iya. Meskipun ya, ada yang bilang tahun 2017, 2018 itu bukan motor terbaik di track. Gua nggak tahu, itu alasannya dari mana. Karena setahu gua, meskipun dia tidak mendominasi, tetapi itu adalah motor terbaik di track. Memang bukan motor rider friendly, bukan yang kayak Yamaha yang rider satelitnya pun bisa kompetitif, tetapi itu adalah motor terbaik di track karena sangat amat kuat yang dibangun khusus untuk Marc Marquez dan dikembangkan untuk Marc Marquez. Itulah kenapa begitu dia absen, amburadulnya itu Honda. Karena mereka punya patron, data dan segala macam itu cuma dikumpulin untuk Marc Marquez. Gak ada dari rider lain karena cuman dia yang jurdun, cuman dia yang juara, cuman dia yang bagus. Ngerti maksud gua?
Itulah yang membuat Honda itu amburadul. Nah sekarang begitu masuk Luca Marini, dia bikin motor yang rider friendly, yang dari bapuk pelan-pelan podium. Kita nggak tahu nanti menangnya kapan, kita nggak tahu nanti jurdunnya kapan, tapi pasti akan jurdun. Gua tahu itu. Karena ini adalah cycle. Pada akhirnya mereka akan kembali ke puncak. Sama seperti Yamaha, pada akhirnya mereka akan kembali ke puncak. Itu namanya cycle. Yang jadi pertanyaan adalah tahun 2027 Pecco akan kemana? Karena kalau dia kembali lagi membangun motornya dari awal dengan pindah ke pabrikan bapuk, itu akan menjadi tonggak bahwa dia adalah jurdun luar biasa yang tidak seperti Marc Marquez yang oke, jurdunnya ada 7, 9. Kalau Marc Marquez bilang gua nggak mau peduli itu 9 apa 7, yang penting gua udah bisa sama dengan Valentino Rossi. Tapi esensinya beda, ini bukan sekedar angka, tapi adalah cara lo mendapatkannya. Oke, lo mendominasi, tapi lo ada di atas motor terbaik di track. Lo sampai rela meninggalkan Honda, meninggalkan kontrak lo, yang sampai lo berargumentasi bahwa Honda harus melepaskan lo karena lo pindah ke tim satelit Ducati yang nggak membayar lo, yang lu bahkan harus bayar dia. Dan gara-gara itu kan akhirnya di Motegi, setelah seri Motegi 2023, akhirnya Honda udah nggak bisa apa-apa lagi karena klausulnya mengizinkan seperti itu. Karena satu, dia nggak digaji, kedua, dia pindahnya ke tim satelit, bukan ke tim pabrikan, dan itu mau nggak mau dilepas. Meskipun ya dia tetap harus bayar penalti karena dia kabur dari kontrak yang tersisa 1 tahun, tetapi loyalitas di sini dipertanyakan. Oke? So, Marc Marquez P2, dia nggak menang tetapi dia tetap kunci jurdun. Ini juga lagi heboh kemarin karena tahun depan kemungkinan dia akan dipaksa oleh Liberty Media memakai nomor 1. Jadi ya ABR itu pada gonjang-ganjing karena tahu nomor 1 itu punya kutukan. Sejauh ini terbukti pada siapapun itu yang pakai nomor 1. Contoh terbarunya adalah Jorge Martin. Jadi ya gue tahu ABR itu yang bisa nggak dia pakai nomor 93-nya aja. Karena kan selama ini zamannya Dorna, Bebe Vale adalah orang yang paling nggak mau pakai nomor 1. Dia bilang gua maunya nomor gua karena nomor gua adalah nomor gua, itu identitas gua nggak mau pakai nomor 1. Dan lagi-lagi satu-satunya juara dunia yang berhasil mengalahkan kutukan nomor 1, yang berarti dia diberkati sehingga nggak ada kutukan yang kena ke dia. Dia berhasil mencetak jurdun setelah dia pakai nomor 1, itu adalah Pecco Bagnaia. Jadi ya gua nggak tahu apakah Marc Marquez akan ribut-ribut sama Liberty Media perkara nomor 1 ini, karena gosipnya Marc Marquez sendiri nggak mau pakai itu nomor 1 katanya. Tetapi Liberty Media akan menerapkan aturan yang sama dengan F1. Semua rider yang jurdun harus pakai nomor 1 karena itu membuktikan bahwa dia adalah jurdunnya kemarin. Itu yang perlu karena itu adalah icon. Itu diperlukan untuk bikin dokumenter tanpa harus lu mengatakan bahwa nomor ini adalah jurdun tahun lalu. Nggak perlu, karena kalau pakai nomor 1 udah ketahuan lah dia jurdunnya, ngerti kan? Jadi Liberty Media nggak perlu menjelaskan di dokumenter bahwa ini dia meraih jurdun tahun lalu, cuman dia nggak mau pakai nomor 1, ya kan? Kayak gitu maksudnya. Jadi kita lihatlah nanti perang antara Marc Marquez dengan Liberty Media pasca upacara juga kemarin diributin. Nah kita lihat ini nomor 1 apakah mau diributin sama Liberty Media atau enggak. Jadi Marc Marquez hanya bisa berbangga karena angka yang dia peroleh berhasil menyamai Valentino Rossi. Jadi dia bilang mau itu gelar ke-7 atau gelar ke-9, saya menyamai Valentino Rossi. Saya juga menyamai nama-nama besar seperti Angel Nieto. Nah ini gue bingung kenapa dia menyinggung Angel Nieto. Angel Nieto ini memang adalah sesama rider Spanyol juga, tetapi sayangnya dia nggak masuk Hall of Fame karena nggak diakui gelarnya, nggak ada satupun gelar MotoGP di situ katanya. Jadi dia nggak diakui di Hall of Fame dan itu yang membuat anak-anaknya Nieto agak-agak yang ini Liberty Media ini gimana ya, merasa nggak dihargai. Jadi gue nggak tahu kenapa dia membawa-bawa Angel Nieto. Jadi dia bilang saya juga menyamai nama-nama besar seperti Angel Nieto. Semua ini di luar imajinasi saya. Saya selalu ingin dikenang karena sudah memberikan segalanya. Gagal bukan berarti tidak berhasil. Gagal bukan berarti tidak mencoba. Saya mencoba, saya berhasil, dan saya mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya bisa bersanding bersama nama-nama besar di berbagai cabang olahraga, bisa menyamai Agostini dalam hal kemenangan, Angel Nieto yang hebat, dan yang lainnya. Dan sekarang menyamai Valentino Rossi yang hebat bagi saya adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang baru. Jadi, berada di antara nama-nama ini sudah menjadi mimpi bagi saya. Sejujurnya saya mulai menangis di lap terakhir, bahkan saya sampai tidak bisa melihat titik pengereman. Saya tidak ingin memikirkan apa yang terjadi pada saya di masa lalu, kalau tidak saya akan merasa buruk di dalam hati saya.
Sekarang saya bisa merasa damai dengan diri saya sendiri. Itulah pikiran pertama yang terlintas dalam benak saya. Karena setelah lebih dari 2100 hari, saya akhirnya bisa meraih apa yang saya impikan. Saya mengalami cedera, saya kembali terlalu cepat karena saya memilih untuk melakukannya. Ini kan waktu kemarin gara-gara dia pengen caper. Masih ingat waktu itu gue bilang dia jurun caper karena bayangkan dia itu push up di hari ketiga setelah dia operasi, petatang petenteng di depannya dokter Carter, lo tau nggak? Jadi dokter Carta itu nggak kasih dia oke, cuman karena dia kekeh, dokter Carta bilang nggak bisa. Kalau lu memang yakin lu bisa, lu harus push up dulu kak. Dia push up kak 40 kali dan setelah itu dokter Carta yang disudutkan gara-gara mengizinkan dia balapan. Padahal dia yang kekeh. Akhirnya dia klarifikasi sekarang setelah berapa tahun coba. Jadi dia bilang, saya mengalami cedera dan kembali terlalu cepat karena saya memilih untuk melakukannya dan kemudian terjadilah apa yang terjadi. Saya membuat keputusan yang sulit, meninggalkan Honda maksudnya, tetapi itu adalah keputusan yang tepat karena keputusan itulah yang membuat saya berada di tempat saya sekarang. Sebuah lingkaran sudah tertutup di Jepang, tempat saya memenangkan gelar terakhir saya dan tempat saya memutuskan mengambil langkah yang berbeda dengan tim saya saat ini yang berada di podium dan dengan tim yang saya miliki di Honda. Saya sangat menikmati semua ini. Takdir menginginkan saya merayakannya seperti ini. Really? Gua rasa sih bukan takdir, tapi dia memang mengatur takdirnya. Karena sebenarnya dia bisa kunci Jurun di Misano, cuman dia memilih untuk nggak kunci Jurun di Misano gara-gara perkara adiknya di Barcelona kan. Kalau Alex nggak crash, kemudian down banget di Catalan GP kemarin, mungkin dia bisa kunci Jurun di Misano. Cuman karena Alex Marquez-nya crash di Barcelona kemarin, dan dia itu katanya sih down banget di belakang pedok. Jadinya, Marc Marquez memutuskan untuk oke, biarkan Alex Marquez menang di hari Minggu, sehingga akhirnya dia harus tunda kunci jurunnya dari Misano. Padahal di Misano kemarin itu perayaannya udah persis sama dengan yang di Motegi, karena Liberty Media resmi meluncurkan Hall of Fame baru. Di saat yang sama mereka juga meluncurkan Tower of Champion yang baru, yang harusnya kalau itu sekalian dengan kunci jurun di Misano itu bakal persis sama dengan yang terjadi di Motegi kemarin. Dia bakal pasang plakatnya sendiri di Misano, cuman ya karena apa yang terjadi dengan adiknya, dia akhirnya memutuskan untuk menunda kunci jurunnya dan memindahkannya ke Motegi. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi bukan takdir sih, dia yang mengaturnya. Sorry to say kalau menurut gua. Yang menjadi takdir itu adalah crash-nya Alex Marquez, itu takdir. Gua nggak tahu apakah itu takdir memang pengen dia kunci jurun di Misano, tetapi kemenangan Alex Marquez di Catalan GP kemarin menurut gua itu adalah sebuah pilihan. Pilihan yang dibuat oleh Marc Marquez, meskipun dia menyangkal. Meskipun ya, menurut gue itu adalah pilihan yang dibuat oleh Marc Marquez untuk membiarkan adiknya menang setelah terpuruk di hari sebelumnya. Karena sebenarnya kalau dia menang dari Alex Marquez di Barcelona, crash di sprint race Misano itu nggak pengaruh sama dia sebenarnya. Jadi masih ingat beberapa tahun lalu yang gue bilang gosipnya sebenarnya dia memang sudah mulai punya masalah mental karena dia sedikit terlalu lama terkukung di rumah gara-gara cederanya, dan itu banyak disembunyikan sih. Tapi setahu gue, gosip dari belakang sana, katanya memang dia ada masalah mental ketika dia cedera panjang dan dia nggak bisa balapan. Makanya sekali balapan dia itu sangat-sangat arogan karena dia ingin menunjukkan bahwa dia kembali dengan hebat dan lebih baik. Dan itulah kenapa ujungnya ya dia cedera lagi. Nah, kayak gitu. Jadi dia bilang entah apa yang terjadi, rasanya saya seperti hancur berantakan saat itu. Beberapa tahun terakhir ini saya berjuang melawan banyak hal, tetapi yang tersulit adalah melawan diri saya sendiri. Mark yang satu memberitahu saya satu hal dan Mark yang lain memberitahu saya hal yang lain. Yang satu meminta saya untuk berhenti balapan, yang satu meminta saya untuk terus balapan. Saya mencoba mengikuti insting saya dan saya mencoba untuk kembali balapan dan saya berhasil. Saya tidak ingin mengingat apa yang saya alami karena saya ingin menikmati momen ini. Kalau kalian mau tanya apa yang sudah terjadi pada saya, kalian bisa tanya pada teman-teman saya, pada keluarga saya. Yang paling membantu saya saat itu adalah tim Honda saya yang berkata, lakukan apa yang kamu yakini karena kita akan selalu berteman. Saya juga punya kehidupan pribadi yang sangat stabil. Saya sedang jatuh cinta dan itu penting dalam olahraga. Saat terpuruk memang kamu bisa bangkit kembali, tetapi saat itu kamu butuh seseorang untuk bisa membantumu bangkit. Ini lebih dari sekedar gelar bagi saya. Saya membaca kalimat more than a number itu pertama kali ketika saya melihat layar lebar perayaan.
Saya tidak tahu soal itu. Bagi saya, kejuaraan ini lebih dari sekedar kejuaraan. Sulit untuk memahami apa yang terjadi dan saya tidak bisa menjelaskannya dan saya tidak akan menjelaskannya. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak saya perkirakan terjadi pada siapapun. Gairah saya memberi saya kesempatan untuk berada di sini, tanpanya mustahil rasanya. Karena 6 tahun lalu saya tidak tahu apa itu penderitaan. Ini adalah masa-masa dia songong banget, minta ampun. Minta ampun songongnya. Karena saya hanya merasakan kejayaan. Saya memang pernah mengalami cedera, tetapi hanya absen beberapa bulan. Setelah itu saya kembali dan saya menang lagi. Tetapi setelah 4 tahun, 4 operasi dan diplopia, rasanya luar biasa sulit. Hari ini saya tidak bisa mengendalikan emosi saya, tetapi pada akhirnya kita semua manusia, kita semua sama. Setiap orang punya bakatnya masing-masing dan kita semua berusaha melakukan yang terbaik. Sejujurnya saya tahu bahwa saya akan emosional ketika selebrasi karena bahkan sebelum balapan pun saya sudah kesulitan bernafas dengan normal. Saya berusaha untuk mengendalikan diri tetapi kemudian di akhir-akhir lap saya mulai menangis dan menangis. Jadi ya begitulah, saya menangis. Jadi dia bilang saat Anda berada di puncak, jatuhnya itu akan lebih berat dan lebih sakit. Kenapa? Karena kondisinya Anda tidak berada di atas tanah sehingga Anda jatuhnya jauh lebih dalam. Ini ibarat kata ya gaya gravitasi ya. Kalau lu terlalu tinggi, lu jatuhnya bakal jauh lebih sakit. Kalau itu tanahnya nggak terlalu keras ya lu masuknya ke dalam kak, tertimbun. Jadi dia bilang setiap tahun itu penting, tetapi tantangan terberat saya adalah kembali ke puncak. Meskipun itu berarti harus bergabung dengan tim dan motor terkuat, dan itu membantu saya. Ngerti kan maksudnya? Dia memang punya ambisi dan karena ambisinya itu dia memutuskan meninggalkan Honda. Jadi ini lebih karena dia punya ambisi, dia ingin menyamai Valentino Rossi dan di saat yang sama dia perlu motor yang bagus. Karena kalau enggak, dia akan di situ-situ aja. Di saat yang sama dia sendiri meragukan dirinya apakah dia bisa bangkit dari keterpurukan membangun kembali motor dari bapuk-bapuk itu. Jadi dia butuh motor yang emang sudah bagus dan dia kembangkan untuk dirinya sendiri. Karena seperti itulah yang dia dapatkan di Honda ketika dia bergabung. Motor itu sudah bagus, dia sisa kembangkan untuk dia sendiri dan dia pakai untuk Jordan. Dan karena ketika dia kembali dari cedera, kondisi mentalnya memang udah nggak terlalu bagus, ditambah lagi dengan dia sulit mengembangkan motor ketika itu dari awal banget. Dia butuh motor yang memang sudah ada base bagus dan dia kembangkan menurut kemauan dia dan itu dia dapatkan dari Ducati. Jadi dia bilang tantangan terberat saya adalah kembali ke puncak meskipun itu berarti saya harus bergabung dengan tim dan motor terkuat. Begitu banyak orang yang membantu saya. Jika saya mulai menyebut nama mereka, saya tidak akan pernah selesai. Mereka membiarkan saya mengikuti naluri saya. Mereka memberi saya kebebasan untuk membuat pilihan saya sendiri. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama saya. Mereka mengangkat beban dari saya. Saat ini saya memiliki perasaan yang sangat aneh dalam diri saya, tetapi seiring berjalannya waktu, semuanya akan menjadi lebih normal. Saya bukanlah orang yang harus mengatakan apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang saya alami, tetapi kalianlah yang harusnya menghakimi. Nah, ini agak-agak oke. Saya sudah membuat keputusan dan berkomitmen untuk mencapai tujuan itu. Yang penting bukanlah mengejar puncak, melainkan hasrat saya, ambisi saya untuk terus maju dan bersenang-senang. Banyak orang menempatkan saya di antara nama-nama besar di dunia olahraga. Itu adalah sebuah kehormatan, tetapi saya adalah sekedar mark dan saya akan terus melanjutkan perjalanan saya. Apa yang akan terjadi di masa depan saya tidak tahu karena kita tidak bisa memprediksi masa depan. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saat ini saya hanya menikmati momen ini, tetapi cerita ini akan terus berlanjut dan suatu hari nanti akan berakhir. Ketika itu terjadi, saya akan merasa damai dengan diri saya sendiri. Intinya itu bukan berarti ambisi saya berubah. Artinya dia sedang merencanakan gelar ke-10 untuk menyamai Agostini. 8 gelar Jordan Hall of Fame. Jadi ya kalau gini mungkin benar kata Jorge Martin yang bilang foto Clash of MotoGP 2025 kemarin itu akan menjadi satu-satunya foto dia saat ini ketika dia berada di depan karena memang untuk masuk Hall of Fame itu agak susah. Lu perlu 2 Jordan kak. Jadi ya memang Martin sempat bilang ya artinya kalau saya mau nama saya diingat sebagai legenda Hall of Fame, ya saya harus nambah Jordan lagi karena yang diakui cuma Jordan MotoGP kan. Dan itu artinya saya harus menang lagi. Nah ini yang saya usahakan, nggak taunya dia cedera. Nah kayak gitulah.
dan perkara soal pensiunnya, Papi Perisupo memberikan pernyataan menarik sebenarnya. Jadi dia bilang, Marc Marquez itu akan pensiun kalau dia sudah tidak menang lagi. Ini yang membuat dia berbeda dengan Valentino Rossi. Valentino Rossi, Papi Perisupo yang bilang, Valentino Rossi itu bertahan balapan sekian lama karena dia menyukai balapan, menyukai kompetisi. Tetapi kalau Marc Marquez, dia hanya akan balapan untuk menang. Kalau dia udah nggak menang, dia akan memutuskan pensiun. Itu katanya Papi Perisupo. Karena dia kenal siapa Marc Marquez dan dia tahu seperti apa Valentino Rossi. Jadi menurut dia, Valentino Rossi itu lama balapan lebih karena dia suka dengan kompetisi, bukan karena dia pengen kompetitif atau dia pengen jurun lagi atau menang lagi, kagak. Tapi simply karena dia suka balapan. Makanya setelah pensiunnya dia balapan lagi di tempat lain karena dia suka dengan balapan. Nah sementara Marc Marquez, dia itu balapan karena dia pengen menang. Jadi kalau dia sudah nggak menang atau dia sudah nggak senang sama motornya, dia akan berhenti. Katanya sih begitu. Kita lihat aja nanti. Karena yang bikin finisirin gua sebenarnya adalah apa yang dia gunakan dalam kontraknya untuk mendapatkan angka 9 di hure-hure comeback kali ini. Buat yang nanya, emang lu tahu isi kontraknya apa Mbak Ayu? Kagak lah, gue nggak pernah ngomong sama pihak yang gituan, Kak. Yang gue pirtinyikin idili, kontraknya sampai angka berapa dan apa yang dia pakai barter untuk itu. Kalau Jorge Martin kan udah gue bahas di part 1 kan. Yang part kedua ini, apa yang dia pakai bayar. Karena setahu gue, dia punya 4 tahun cedera itu adalah perkara yang lain. Itu perkara 2015 yang harus dia bayar. Oke, yang kali ini itu nggak sembarangan. Kenapa? Karena kalau kalian lihat betapa mulusnya dia meninggalkan Honda, masuk di Gresini, menyingkirkan para yang Papi Perisupo bilang berpotensi untuk menghalangi dia untuk mendapatkan angka 9 ini, itu menurut gua, sorry tuh saya, terlalu mulus. Dan kalau kalian lihat berapa banyak rider yang bertumbangan sepanjang musim ini, sampai-sampai untuk bisa mendapatkan foto lengkap kelas 2025 itu perlu di Motegi, Kak. Baru lengkap semua, itu juga nggak sampai hari Minggu. Hari Minggu udah nggak lengkap lagi, Kak. Jadi ya sorry tuh saya, menurut gue ini terlalu mulus. Ya bisa dimaklumi juga karena Liberty Media juga ya you know lah ya. Kalau kalian udah ikut gue dari kita bahas yang bengkok-bengkok kemarin, nah Liberty Media memang bagian dari itu. Jadi lu juga bisa mendapat gambaran kenapa si Peko yang memang adalah kaum lurus bin lurus itu agak kesulitan ketika kaum bengkok-bengkok ini mulai menguasai MotoGP. Dan ya tentu saja Marc Marquez adalah ikon mereka, yang mana mereka berusaha menghapus para legenda Italia. Dan you know, rata-rata orang Italia itu adalah orang yang lurus-lurus, Kak. Jadi agak sulit untuk dikasih bengkok-bengkok. Dan sorry tuh saya, Peko punya spiritualitas juga. Sorry ya, kalau menurut gue itu juga lumayan tinggi. Itu terbukti dari dia berhasil mematahkan kutukan nomor 1. Itu aja udah kelihatan kalau menurut gue. Tapi apa yang terjadi setelah ada Jorge Martin, yang nampaknya ya kalian simpulkan sendirilah. Karena gue juga punya pendapat berbeda. Kalau kalian beda pendapat ya terserah kalian. Dan mari kita lihat apakah angka, kalau memang ada kontrak, angkanya itu cuma sampai 9 atau 10 atau nanti lebih, who knows. Karena kalau dia bikin kesepakatan dengan pihak yang baik kontrak, maka lu bisa lihat gambarannya dari Jorge Martin. Tapi kalau dia dengan pihak lain yang punya aturan main berbeda, itu beda juga, Kak. Intinya sih seperti itu. Mari kita jawab itu tahun depan. Mungkin nggak sampai tahun depan, Ding. Pokoknya gitulah. Semoga gue salah. Jadi ditanyalah Marc Marquez perkara balapannya. Setelah sekian lama interviewnya yang panjang itu, ditanyalah balapannya. Jadi dia bilang, saat balapan saya berusaha untuk fokus, tetapi begitu memikirkan apa yang bisa saya capai, maksudnya mau kunci juru nih, saya langsung bersemangat dan itu wajar. Hari ini saya lebih kesulitan mengendalikan emosi dibandingkan dengan tahun 2014. Di awal balapan, saya sedikit lebih kaku dari biasanya saat mencoba menyalip Acosta. Jadi saya memutuskan untuk menunggu ban saya aus, dan saat menyalipnya, saya juga berpikir untuk menyalip Joan Mir. Tetapi Mir terus mempush, dan saya melakukan hal yang sama karena saya ingin finish di posisi kedua. Saya agak sedikit khawatir ketika melihat asap mengepul dari motor Peko karena saya berada di belakangnya dan saya pikir kalau memang ada oli yang terjatuh maka saya akan menjadi yang pertama terjatuh. Tapi sayangnya kan ternyata nggak ada. Karena yang bikin berasap bukan oli. Jadi dia bilang ini sangat mirip dengan tahun 2019 di mana saya memulai musim dengan baik dan mendominasi.
Tahun ini rival utama saya adalah Alex, tetapi juga ada pembalap lain di beberapa balapan dan yang terpenting saya selalu berada di sana di setiap trek dalam kondisi apapun. Itulah yang paling penting karena Anda tidak bisa memenangkan semuanya, tetapi Anda harus berada di barisan depan. So, ditanyalah dia, jadi ketika lu pertama kali mengendarai Gresini di Ducati kemarin, apakah lu sudah sadar bahwa lu bakal jurdun tahun ini? Ya paling nggak ada peluang jurdun lah. Jadi dia bilang, saat itu saya berkata pada diri saya sendiri bahwa saya sudah membuat pilihan yang tepat, maksudnya meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini untuk kembali bertarung memperebutkan posisi teratas. Tetapi saya tidak mengerti dan tidak tahu apakah saya bisa melakukannya untuk gelar jurdun. Kemudian tahun lalu saya menemukan diri saya kembali dan memulai kehidupan kedua saya. Bertarung dengan pembalap yang lebih muda adalah pengalaman yang berbeda tetapi juga indah. Jadi dia dinobatkan sebagai jurdun termuda dan jurdun tertua dalam sejarah MotoGP. Ini juga yang dihure-hurein oleh ABR. Meskipun ya tidak akan semudah itu sebenarnya. Kalau Pecco dapat motor yang bisa kompetitif juga. Kalau Martin masih ada tanpa harus mendepak Pramac dan kalau Enea masih ada. Papi Perisupo yang bilang itu akan lain cerita kalau kayak gitu. Kalau Pecco-nya kompetitif dan kalau Martin dan Enea masih ada di Ducati. Karena ini yang membuat perjalanannya Marc Marquez terasa jauh lebih mudah musim ini. Karena Pecco nggak dapat motor yang sesuai dengan yang dia inginkan. Ditambah lagi Martin yang adalah rider kuat di atas Ducati juga didepak demi Marc Marquez. Juga Enea apalagi didepak demi Marc Marquez. Jadinya ya bukan gue loh yang bilang Papi Perisupo soalnya. Gue sebenarnya nggak pernah mikir kayak gitu, tapi setelah dia ngomong gue pikir oh ya bener juga ya. Dia nggak akan mendapati musim yang sangat dominan kalau para rider kuatnya Ducati itu masih tetap kuat. Cuman ya diberangus juga si Pecco diberangus, apalagi Martin, apalagi ini ya sudahlah. Anyway, Martin dikabarkan sudah menjalani operasinya kemarin, sukses. Dipastikan akan absen di Mandalika, tapi belum ada kabar kapan dia bisa kembali ke track. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget karena emang panjang banget. See you next time guys. Bye-bye.